Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Aliansi budidaya memiliki 2 sekte, 4 kuil, dan 8 alam. Alam pembantaian menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis mereka. Bertahun-tahun yang lalu, pendiri alam pembantaian mengambil alih celah yang tersisa dari alam surgawi hujan yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk menciptakan 99 pedang pengangkat surga. 99 pedang pengangkat surga ini menjadi bangunan unik di alam pembantaian. Di Cultivation Alliance, nama Slater Domain sangat terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, ia telah menyelesaikan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk Cultivation Alliance. Entah itu pertempuran pertama melawan 4 sekte ilahi atau pertarungan selanjutnya dengan sekte mayat, semua konflik tersebut memiliki bayangan alam pembantaian. Tidak banyak negara budidaya peringkat 6 yang pernah mendengar tentang alam pembantaian, tetapi begitu mereka mencapai peringkat 7, alam pembantaian akan menjadi nama yang terkenal. Di planet budidaya peringkat 7, begitu budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan rela meninggalkan rahasia di bawah kendali orang lain. Rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semuanya ditangani oleh alam pembantaian. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh masalah ini memberi reputasi mereka yang buruk. Tentu saja, ada banyak kekhawatiran yang tidak bisa ditangani oleh alam pembantaian. Ini ditangani oleh kekuatan lain dalam Cultivation Alliance. Alam pembantaian bisa dikatakan sebagai pedang aliansi. Mereka yang direkrut oleh alam pembantaian adalah orang-orang yang menghabiskan hidup mereka dalam kematian. Selama puluhan ribu tahun, alam pembantaian mempertahankan inti dari 99 pembudidaya. Jika ada yang meninggal, mereka akan segera terisi kembali. Selain 99 mengobarkan ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 anggota ini. Selain 99 orang ini, ada juga Realm Master dan Wakil Realm Master. Dapat dikatakan bahwa alam pembantaian adalah sekte budidaya, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte budidaya. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi alam pembantaian di aliansi. Bahkan beberapa komunikasi yang kuat akan merasakan sakit kepala ketika datang ke alam pembantaian. Tidak hanya orang-orang yang kejam, mereka juga pandai bersembunyi. Jika misi mereka gagal, mereka dapat segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka. Sejak lahirnya alam pembantaian, belum pernah ada seseorang yang membantai dalam perjalanan menuju markasnya. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin hampir tidak masuk akal. Namun, semua ini berubah ketika suara dingin King Sui menggema. Banyak bangunan mirip pedang yang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung banyaknya jatuh dan berubah menjadi badai yang melanda alam pembantaian. Semburan gemuruh keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badai. Para pembudidaya ini semuanya berpakaian hitam dan dari berbagai usia. Tingkat budidaya mereka bervariasi dari Illusory Yin hingga Nirvana Skrier tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap Yin dan Yang, sangat sedikit di Nirvana Skrier. Sumu, bisakah kamu membantuku dengan antek-antek ini? Dengan satu langkah, King Sui melangkah melewati para pembudidaya hitam. Suaranya seperti hembusan udara dingin. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami memahami bahwa King Sui memberikan kekayaan besar. Meskipun ada banyak pemikiran, dia memiliki tubuh dewa kuno, jadi tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Kakak senior bisa tenang. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil langkah keluar dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Ada ledakan yang menggemparkan dan ledakan sonik muncul di hadapan Wang Lin. Kekosongan itu pecah dan retakannya menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin memadat menjadi satu titik dan penarikan keluar. Bahkan ekspresi menggunakan Nirvana Skrier tahap akhir akan berubah ketika menghadapinya. Jika mereka terlambat menghindar, mereka akan lenyap seketika. Sebelum Wang Lin ada beberapa kekuatan Illusory Yin yang menghabiskan hidup mereka dalam kematiannya. Saat mereka mendekat, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letupan menggema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh mereka.
Orang di depan Wang Lin tidak mampu melawan sama sekali dan tubuhnya roboh. Saat tubuhnya berceceran, para penggarap di sekitarnya dipenuhi dengan kedamaian dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasakan kekuatan misterius telah mengunci lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bang, 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 bang. Semua tubuh yang berselisih ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Semua penggarap alam pembantaian di sekitarnya terguncang. Sumu, dia adalah sumu surgawi guntur seluruh langit. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin dingin. Ada sekitar 100 petani sebelum dia. Meskipun jumlahnya banyak, dia menganggap tidak ada satupun yang merupakan ancaman. Jika sebelumnya, mustahil bagi Wang Lin untuk menangani para pembudidaya ini. Namun, sekarang dia telah menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5, semuanya berbeda. Wang Lin mengambil satu langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Pembengkokan spasial, mata seorang yang terlibat Nirvana Skrier tahap awal terbuka lebar. Keterkejutan dan memenuhi matanya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia hampir kehilangan akalnya, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sebenarnya tahu pembengkokan spasial. Tidak peduli berapa banyak orang yang memiliki alam pembantaianku, akan sangat sulit untuk menyakitinya. Sosok Wang Lin menghilang. Ketika muncul kembali, dia berada di belakang seorang yang cerdas ilusori Yin. Setelah dia muncul, sepertinya sedikit menekan ke depan dan mendarat di punggung musuh. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindari atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan suara letupan bergema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Kemudian tubuhnya meledak dengan keras. Setelah jiwa meraih asal orang ini, sosok Wang Lin menghilang. Mata seorang pemenang Nirvana Skrier tingkat menengah memerah dan dia berteriak, bentuk formasi. Namun, saat dia berteriak, ekspresi berubah. Dia tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, dan memancarkan sinar merah. Ada pedang panjang di dalam lampu merah, dan pedang itu mengeluarkan peluit saat ditembakkan ke depan. Ada ribuan pecahan jiwa yang berasal dari pedang. Tangisan sedih jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari bayangannya di hadapan Nirvana Skrier tahap tengah. Tangannya terulur dan langsung tumbuh menjadi lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang itu dan menariknya kembali. Kultivator Nirvana Skrier tahap tengah mengeluarkan erangan teredam dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta karun seumur hidup, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan untuk menggunakan pedang itu, dia terluka parah. Namun, dia merasakan rasa panik yang menutupi semua itu. Untuk bisa dengan mudah mengambil harta seumur hidup. Orang ini, apa sebenarnya tingkat kemundurannya? Kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan ini terkenal bahkan di alam pembantaian. Prestisenya bahkan lebih tinggi dari pembunuh Yu Fei. Namun, pada saat ini, dia benar-benar ketakutan, terutama ketika dia mengingat bagaimana Yu Fei melarikan diri kembali ke alam pembantaian tetapi masih terancam oleh tangan raksasa yang menembus pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat pegangannya. Sejumlah besar batu giok terbang keluar dan dia berteriak, meledak. Semua batu giok ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerang tanpa ragu-ragu. Dikirimnya semua batu giok itu tidak mempengaruhi dirinya. Kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan benar-benar terkejut ketika Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya ke bawah di antara alis penggarap Nirvana Skrier tahap tengah. Dengan keras, tubuh menggunakan Nirvana Skrier tingkat menengah yang terkenal ini roboh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditangkap oleh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Bukan karena seorang menguasai Nirvana Skrier tingkat menengah terlalu lemah, hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia mengumpulkan menara di pusat alam pembantaian. Saat dia mendekat, lelaki tua berbaring hitam yang duduk di menara tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi suram.
Sebagai wakil Realem Master dari alam pembantaian, dia tidak bisa menahan rasa takut. Tanpa ragu, tubuhnya terbagi menjadi dua lelaki tua yang terbungkus hitam yang identik. Salah satu dari mereka adalah sinkronisasi tangan dan retakan yang muncul di dalamnya. Ada pusaran kecil yang tak terhitung banyaknya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi celah ini. Setelah celah membuka itu, salah satu dari mereka masuk ke dalamnya. Yang lain menyala dingin saat dia berubah menjadi embusan angin hitam dan keluar dari menara. Angin hitam tampil dengan sangat cepat, dan lelaki tua yang membentangkan hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, "Tuan, Anda mendorong kami terlalu jauh." Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui. Tangan membentuk segel, dan tanpa ragu, dia membuka tangannya. 8 naga hitam tiba-tiba muncul dan menyerang lelaki tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel saat dia mendorongnya keluar dan dengan tenang berkata, "Segel es langit dan bumi." Dalam sekejap, King Sui mulai menyala dan hawa dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letupan bergema saat semua kristal es runtuh dan seberkas cahaya biru keluar. Cahaya biru ini menyapu alam pembantaian. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh pembantaian alam berubah menjadi biru. Seolah-olah semua jalur yang menghubungkan ke alam pembantaian telah ditutup. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kecurigaan, menara itu runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada celah, dan di dalam celah itu ada seorang lelaki tua berkulit hitam. Setengah dari tubuh lelaki tua ini telah memasuki keadaan mengantuk, tetapi pada saat ini, dia sedang berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun, sekarang tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar melalui celah itu. King Sui mendekat dan tangannya terulur. Dia segera menarik lelaki tua itu keluar dari celah. Saat King Sui menarik lelaki tua itu keluar, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia segera melompat dan menarik lelaki tua itu untuk menahan punggungnya. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya ungu terbang keluar dari bawah tanah. Salah satu dari mereka menembak langsung ke arah Wang Lin, yang lainnya menembus pria tua itu. Mata lelaki tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwa aslinya dihancurkan oleh cahaya ungu yang dimaksudkan untuk King Sui. Cahaya ungu bersinar terang dan memenuhi dunia, sepenuhnya menekan cahaya biru yang menyegel dunia. Niat membunuh melintas di mata King Sui dan lampu merah muncul di jari telunjuk merahnya. Chi realem miliknya telah sedikit pulih, dan memulai dengan sedikit ungu. Terjadinya gelombang bergelombang dan cahaya ungu terpaksa mundur. Itu kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah pria parubaya dengan rambut ungu, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Orang tua ini adalah Realem Master Lin Yunzi dari alam pembantaian. Alam Ji, jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria berambut ungu itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan penguasa langit dari alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, budidayanya belum pulih. Meskipun dia masih sangat kuat, saya memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak, itu cukup untuk melawannya. Membunuh King Sui akan mencapai pencapaian besar. Pria berambut ungu itu bercampur dingin dan menciptakan kabut ungu dalam jumlah besar. Saat dia menyerang ke depan, 6 klon muncul dan juga menyerang King Sui. Alam pembantaian memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Meski rusak parah, namun masih cukup kuat. Itu diberikan oleh tetua aliansi kepada Master Realem pertama dari alam pembantaian untuk digunakan sebagai harta perlindungan alam. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menyebar ke dalam kabut yang penuh dengan niat membunuh. Gemuruh menggelegar datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertarungannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki Ji Realem, dan aura dingin membekukan kabut ungu. Seperti Wang Lin, ekspresi dingin, dan setiap kali dia bergabung dengan dunia, dia akan membunuh seseorang. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari tidurnya, tetapi dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya mengecil. Dia melihat seberkas cahaya ungu datang dari tempat King Sui berada. Cahaya ungu ini terlalu cepat, dan yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia merasakan sebagian Ji Realem di sana. Ji alam.
Tanpa ragu, Wang Lin mundur ketika cahaya ungu mendekat. Pada saat yang sama, tangan mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara mahkota mulai berputar. Segera, seberkas cahaya berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, tombak pembunuh dewa. Cahayanya memadat dengan sangat cepat dan tombak itu muncul dalam sekejap mata. Kali ini panjangnya tidak 1000 kaki, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu dimulai dengan cahaya ungu dalam sekejap. Terjadi ledakan keras yang menggema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar dengan gila-gilaan. Beberapa musuh tidak mampu melakukan doge dengan cukup cepat, sehingga tubuh mereka langsung roboh dan menyebabkan kematian. Tombak pembunuh dewa tidak rusak sama sekali. Itu hanya meredup sedikit, dan kembali ke tangan Wang Lin. Senjata para dewa kuno kerajaan dapat melawan Ji Realem tingkat ini. Mata Wang Lin bersinar saat tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan memukulku saat ini, aku hanya dapat menciptakan ilusi. Tombak pembunuh dewa yang asli ada pada Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang seorang bertanya alam pembantaian, dan ikon terulur. Ada kurang dari 100 pembudidaya alam pembantaian yang tersisa. Tak satu pun dari orang-orang yang tersisa memiliki budidaya yang lemah. Mereka berkelompok dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua bernyanyi bersama dan kemudian seluruh alam pembantaian bergetar. Dari bangunan pedang besar, 11 di antaranya langsung runtuh. 11 sinar cahaya terbang keluar dan menyatu ke dalam kekecewaan saat mereka bernyanyi. Sesaat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari tidurnya dengan 11 sinar cahaya mengejarnya. Mereka terlalu cepat untuknya, jadi mereka mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di masing-masing dari 11 sinar cahaya, dan itu diisi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh Realem Master pertama. Setelah disempurnakan di alam pembantaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, mereka telah menjadi senjata pembantai yang tiada taranya. 11 pedang terbang yang mengejar Wang Lin mengeluarkan tangisan sedih dari jiwa orang-orang yang dibunuh oleh alam Pei ini mengitari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin dengan gila-gilaan untuk pemaparannya. Sepertinya olah mereka ingin menariknya masuk. Pedang yang bagus. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Ke-11 pedang ini memang luar biasa, terutama jika Anda menganggap semuanya berada pada suhu yang sama dan semuanya mengalami jumlah pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk semangat harta karun mereka sendiri. Jika Anda mengumpulkan semuanya dan memadatkannya, hasilnya akan beberapa kali lebih kuat dari 4 pedang yang dibuat Ling Tianhou. Jika saya bisa mengambil 99 pedang terbang, bahkan jika budidaya saya tidak sebanding dengan Ling Tianhou, saya masih bisa melawan karena kekuatan harta karun ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia menjilat bibirnya. Alam pembantaian ini memang memiliki banyak harta karun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. King Sui sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya, dia telah meminta datang untuk memberi kesempatan mendapatkan kekayaan dengan luasnya alam pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membalas Wang Lin atas apa yang dia lakukan dalam tidurnya. Tepat pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari sekitar 100 petani di wilayah tersebut. Di antara 3 orang tersebut, 2 di antaranya berada di tahap tengah Nirvana Skrier. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua dengan tingkat terkeras yang sangat tinggi, Nirvana Skrier tahap akhir. Orang tua ini tidak melangkah maju ketika Wang Lin dan King Sui muncul. Sebaliknya, dia bersembunyi dengan hati-hati dan baru mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan 4 labu giok putih terbang keluar. Keempat labu ini sangat jernih dan halus. Saat mereka muncul, lelaki tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu itu tiba-tiba mulai berputar di hadapan lelaki tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Saya meminta labu surgawi yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat lelaki tua itu berbicara, keempat labu itu bergetar dan kabut putih susu keluar darinya. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik, dan mereka terbang menuju Wang Lin. 2 penggarap lainnya di samping lelaki tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu dari mereka mengenai dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang keluar dari antara alis mereka.
Inti tersebut berputar dan mengeluarkan aura menakutkan saat penggarap itu berteriak, udara 10.000 raja. Inti tersebut berkedip-kedip dan segera berubah menjadi udara hitam dan mengembang. Dalam sekejap, itu menutupi setengah area lautan yang mengamuk yang melanda Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan sejumlah besar cahaya darah dan kulitnya memenuhi garis keturunan. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, jaring surgawi berdarah. Hal ini menyebabkan suara letupan menggema di dalam tubuhnya, dan garis darah itu benar-benar keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah menggunakan mantra dan harta karun mereka yang paling kuat. Mereka melancarkan serangan gila-gilaan, memanfaatkan momen ketika Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Bukan hanya mereka bertiga yang menyerang. Hampir 100 pembudidaya yang semuanya mengaktifkan energi asal mereka dan melancarkan serangan ke Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sebelum melayangkan suatu benda. Ini adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat perangko itu muncul, suara gemuruh keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangannya. Poin ini seperti mantra segel pembuka yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang kesal keluar. Wang Lin berteriak, arsenal ajaib. Dalam sekejap, pecahan-pecahan jiwa yang jumlahnya tidak memenuhi dunia dan meluas ke sekeliling. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang mengaum ke seluruh dunia. Karena Wang Lin telah menggunakan Magic Arsenal, dia tidak lagi memperhatikannya. Yang dia fokuskan adalah 11 lampu kristal yang mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kuno dan meraih seberkas cahaya. Saat dia meraihnya, dia merasakan sengatan di tangannya. Kilatan rasa dingin muncul di matanya dan energi asal serta kekuatan dewa kuno melonjak. Dia tanpa ampun meremasnya tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, hal ini menyebabkan pantulan tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi memutarbalikkan dan mencoba membakar Wang Lin. Saya memiliki banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani berukuran kurang terbuka di hadapanku. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan oleh guntur. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno yang mengendalikan guntur di langit. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, menampilkan jiwa naga guntur kunonya. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Mengaum. Dunia berguncang karena suara gemuruh ini, dan sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, alam pembantaian berubah menjadi neraka guntur. Gemuruh guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Suaranya memasuki telinga para penggarap dan bahkan menarik perhatian dua orang yang bertarung di kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi kekaguman, sementara pria berambut ungu itu suram. Guntur tak berujung memenuhi area tersebut. Raungan menggelegar membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Kilatan guntur menyambar ke arah cahaya kristal di tangan. Sepertinya Wang Lin menahan guntur dunia yang menarik semua guntur. Kamu, menyerahlah padaku. Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi menunjukkan ekspresi ganas sekarang dan malah dipenuhi dengan ketakutan. Saat guntur tak berujung berkumpul, mereka semua mengungkapkan ekspresi penyerahan diri. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang perak setinggi 7 kaki muncul di tangan. Puluhan ribu jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada ukiran angka, 9, di badan pedang. Ia bersenandung saat menyerah pada Wang Lin. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Cahaya perak yang dipancarkannya seperti cahaya bulan. Itu melayang di tangan Wang Lin dan mengeluarkan senandung. Pedang. Tangan kanan Wang Lin menyentuhnya dan dia meninggalkan tanda kesadaran ilahi di atasnya. Pedang panjang itu bersenandung keras dan kemudian pedang sinar energi keluar dan berputar di sekitar Wang Lin. Itu memang pedang yang bagus. Kegembiraan memenuhi mata Wang Lin dan dia terbang mengejar pedang terbang berikutnya. Para pembudidaya di sekitarnya tidak punya cara untuk menghentikan Wang Lin. Magic Arsenal telah memanggil banyak jiwa untuk melawan mereka, dan guntur yang tak ada habisnya terus turun. Wang Lin mengambil satu langkah dan mengulurkan tangannya. Pedang lain tersangkut di tangan dan mulai meronta.
Perjuangannya sangat intens, seolah-olah ia berada di tangan Wang Lin. Saat ia meronta, pedang itu memancarkan sinar energi pedang ke atas. Pada saat ini, 9 pedang terbang yang tersisa mengeluarkan nyanyian pedang dan kecepatannya meningkat. Saat 9 pedang mendekat, menyatu menjadi satu pedang ganas yang menusuk ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan pedang di tangannya mulai bertarung lebih keras lagi. Dia bersikap dingin dan menyerah begitu saja. Tangan kirinya membentuk segel dan batasan muncul, mendarat di pedang. Setelah pedang itu disegel, Wang Lin melemparkannya ke dalam tasnya. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh 9 pedang mendekat dan mengelilinginya dalam ledakan energi pedang yang kuat. Wang Lin langsung bisa merasakan angin yang bisa menembus tubuh seseorang dan langsung meresap ke dalam jiwa asalnya. Tepat pada saat ini, ada kilatan merah tua keluar dari alam pembantaian di jarak jauh. Itu adalah seorang pria parubaya bercak merah yang keluar. Saat pria parubaya itu muncul, tubuhnya berkedip dan bergerak ngah pertempuran. Tangan bayangan bergerak, dan di bawah kendalinya, 4 sosok yang diciptakan oleh 4 labu menerobos semua penghalang untuk menyerang Wang Lin. Pria parubaya ini mengikuti setelahnya. Dia tampak berubah awan menjadi asap merah saat dia bergerak dan menyerang Wang Lin. Dia tetap bersembunyi untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tidak berani memprovokasi King Sui, dan dia bahkan sedikit takut pada Sumu. Melihat lingkaran para penggarap, dia mencibir dan berpikir, sepertinya Tuan Dewa Iblis memiliki gagasan yang sama dengan saya. Namun, jika saya menerima panggilan aliansi untuk semua penggarap pembersih nirwana, maka saya tidak akan berada dalam situasi menakutkan seperti itu. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu saat dia melewati 9 pedang yang telah menyatu menjadi satu. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke belakang sambil berteriak, "Panggil angin." Dalam sekejap, angin hitam muncul di dunia dan berubah menjadi 3 naga hitam. Mereka mengaum dan menyerang. Keempat sosok itu segera terjerat di sekitar seekor naga hitam, dan ada sedikit kebingungan di mata dingin naga itu. Namun, 2 naga hitam lainnya tidak berhenti dan langsung menyerang asap merah yang dibentuk oleh pria parubaya itu. Sebuah tawa datang dari kabut merah lalu menghilang dan berubah menjadi pria parubaya. Matanya cerah dan dia bergerak seperti ilusi. Dia tiba-tiba pergi di antara kedua naga itu dan menyerang Wang Lin. "Sumu, jangan coba-coba menyembunyikan tingkat keparahanmu lagi. Agar tidak terluka di antara begitu banyak penggarap ilusori Ying, Corporeal Yang, dan Nirvana Skrier, Anda harus menjadi seorang penggarap pembersih nirwana." Mata Wang Lin berbinar. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menghubungi pembersih nirwana di alam pembantaian. Namun kesadaran ilahinya masih berada pada tahap Nirvana Skrier, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Namun, setelah dia melihat pria parubaya itu, Wang Lin merasakan aura yang lebih lemah dibandingkan monster tua. Nirvana Saterer tetapi jauh lebih kuat daripada aura para penggarap Nirvana Skrier. Pembersihan nirwana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berniat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah kedua kalinya dia menghadapi seorang pembersih nirwana. Yang pertama adalah leluhur darah, dan pria parubaya ini adalah yang kedua. Aura orang ini tidak bermusuhan leluhur darah, jadi dia seharusnya berada pada tahap awal pembersih nirwana. Saat pria parubaya itu mendekat, dia memegang tangan dan 9 pedang yang menyatu menjadi satu getaran. Itu mengitarinya dan mengeluarkan himne yang menghasilkan, "Ayo gunakan orang ini untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya." Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mundur. Tangannya mengepal dan dia menyerang lurus ke depan. Meski ekspresi pria parubaya itu tenang, hatinya terganggu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas orang di depannya. Di permukaan, Sumu ini hanya berada pada tahap awal dari Nirvana Skrier, dan perbedaan antara keduanya dapat dianggap sebagai langit dan bumi. Namun, dia tidak tahu mengapa dia merasa takut begitu dia melihat Sumu. Seolah-olah ada aura kuat yang datang dari Sumu yang bahkan dia waspadai. Orang ini pasti menyembunyikan budidayanya. Pria parubaya tidak meremehkan Wang Lin tetapi memperlakukan Wang Lin sebagai seseorang yang memiliki tingkat menghancurkan yang sama dengannya. Tangan membentuk segel dan dia menunjuk. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangan. Ekstraksi energi asal dunia. Murid Wang Lin menyusut.
Selain mengendalikan hukum, kemampuan lain yang dimiliki oleh para penggarap pembersih nirwana adalah mengekstraksi energi yang berasal dari dunia. Inilah sebabnya mengapa para penggarap pembersih nirwana sangat kuat. Dengan kemampuan mengekstrak energi asal dari dunia, mereka tidak perlu takut membuang energi asal dan dapat menggunakan mantra kapan saja. Pria parubaya itu menunjuk dengan ikon dan berteriak, Hongze Desolate Sen. Bintik cahaya yang berkumpul dari segala arah berubah menjadi pasir hitam. Ini bukanlah pasir biasa melainkan pasir desolate yang dibentuk oleh mantra menggunakan energi asal. Setiap butir pasir mengandung energi asal dalam jumlah besar. Ada juga batasan kuat yang terkandung dalam setiap butir pasir. Wang Lin bergerak maju dengan tangannya. Bintang dewa kuno di bawah mata ketiganya berputar dengan cepat dan kemudian dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Lengan dewa kuno raksasa terbentuk saat Wang Lin melemparkan pukulan itu. Rasanya seperti tangan raksasa yang melontarkan pukulan itu. Kekuatan dewa melawan energi kuno asal yang dikumpulkan oleh seorang penggarap pembersih nirwana. Pasir desolate menutupi dunia. Saat tinju Wang Lin mendekat, pria parubaya itu tertawa dan berteriak, ilusi Hongze, jadilah nyata. Pasir tak berujung berkumpul. Saat tinju Wang Lin tiba, secara tak terduga ia membentuk tinju raksasa seukuran tinju Wang Lin. Ini adalah mantra dari pria parubaya. Hukum yang saya pahami adalah hukum ilusi. Pria parubaya itu pergelangan tangan. Tinju raksasa yang terbentuk di pasir tiba-tiba menamparkan dengan pukulan Wang Lin. Gemuruh tak melonjak di alam pembantaian dan badai menyebar kemana-mana. Beberapa penggarap tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan terjebak oleh badai. Mereka terseret badai dan berteriak hingga berubah menjadi kabut darah dan menjadi bagian dari badai. Di tengah badai, tinju raksasa yang terbuat dari pasir dari mantra pria parubaya itu runtuh menjadi pasir dan terlempar kembali. Tubuh Wang Lin juga gemetar dan mati rasa menyebar ke seluruh lengan, diikuti semburan rasa sakit. Tubuhnya juga mundur karena dampak kekuatan tersebut. Ini adalah seorang aktivis pembersih nirwana. Mata Wang Lin menjadi dingin. Pria parubaya itu semakin yakin bahwa sumu ini memang menyembunyikan budidayanya. Jika sumu ini benar-benar berada di tahap nirvana skrier, maka tidak mungkin dia bisa menolak ilusi kebenaran ini. Tangan pria parubaya itu terjadi di sebelahnya dan energi yang melonjak dari lonjakan. Pasir yang terdorong ke belakang segera berkumpul dan membentuk bangau pasir raksasa. Ia mengeluarkan seruan yang menggetarkan saat ia memasukkan ke arah Wang Lin yang mundur. Tepat pada saat ini, cahaya putih datang dari tanah dan seorang lelaki tua berkulit hijau muncul. Dia menjilat bibirnya dan keluar saat matanya berbinar. Alasan orang tua ini menghentikan pemanggilan aliansi dan bersembunyi selama ini adalah untuk menghindari masalah. Dengan King Su di sini, aku biasanya tidak akan menunjukkan diriku dalam keadaan apapun dan akan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dengan Master Kosong Fantasi melawan Sumu, ini memberiku, Tuan Dewa Iblis, kesempatan untuk mendapatkan beberapa pahala. Sosok lelaki tua itu sangat cepat, dan dia menyerang Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, matanya menunjukkan cahaya ganas dan segel tangannya terbentuk. Dua api hijau mengembun di telapak tangan. Orang tua ini selalu sangat berhati-hati sepanjang hidupnya dan tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Hal yang sama terjadi di alam pembantaian. Kembali ke planet budidayanya, dia dengan hati-hati menghabiskan ribuan tahun membantai banyak petani dan mencuri pil serta harta mereka. Bahkan setelah dia pergi, tidak ada yang tahu dia telah melakukan semua ini. Di alam pembantaian, kewaspadaannya mencapai batasnya, waktunya kali ini juga sangat bagus. Dalam sekejap, lelaki tua ini mendekati Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin mendeteksinya, dan energinya melonjak saat dia maju ke depan. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitar bergetar dan terdistorsi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan spatial bending. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua bernama Tuan Dewa Iblis. Tubuhnya seperti anak panah, dan dia melingkari tangannya. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Jeritan diperkirakan datang dari kabut ungu dan kemudian 7 sosok ungu jatuh dari langit. Ketujuh angka itu runtuh satu demi satu itu. Tubuh ungu ini adalah Realem Master dari alam pembantaian. Wajahnya pucat, darah keluar dari sudut mulut, dan matanya dipenuhi kaus kaki. Sinar cahaya merah turun dari kabut ungu.
Itu terlalu cepat, tapi tidak menyerang pria berambut ungu itu. Tanpa diduga, ia mengejar Tuan Dewa Iblis. Ekspresi Tuan Dewa Iblis berubah drastis dan dia ingin menghindar. Namun, sebelum Ji Realem King Sui, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar. Ji Realem langsung menembus dadanya. Mata lelaki tua itu segera menjadi redup dan tubuhnya roboh. Dapat dikatakan bahwa dia meninggal dengan kematian paling bersih di antara para penggarap pembersih nirwana. Ketika dia meninggal, kesedihan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Petir merah tidak berhenti setelah menembus tubuh lelaki tua itu menyapu daerah itu. Hanya ada suara ledakan ketika tubuh sebagian besar petani di sekitarnya runtuh. Ini adalah kekuatan Ji Realem King Sui. Wang Lin sudah bersiap untuk membuka mata ketiganya dan menggunakan sumber energi asal untuk menghadapi pendekatan Tuan Dewa Iblis. Namun, dengan bantuan King Sui, dia dapat segera menyerang setelah Master Kosong Fantasi. Kabut ungu bergejolak di langit dan dengan cepat menyusut menjadi bola seukuran kepalan tangan yang melayang ke tangan King Sui. Ada juga jepit rambut ungu berukir di tangan yang lain. Pandangan King Sui ke arah jepit rambut mengandung sedikit kelembutan. Namun, ketika dia melihat para penggarap alam pembantaian, kelembutan itu menghilang. Sebaliknya, matanya dipenuhi ketidakpedulian saat dia berjalan. Tempat yang aku, King Sui, ingin bantai tidak akan pernah ada yang selamat. Wajah pria berambut ungu itu pucat pasi, dan tanpa ragu, tangannya membentuk segel. Dia menunjuk ke belati dan kemudian seluruh lengan roboh menjadi tumpukan daging. Dagingnya berputar dengan cepat dan membuka celah secara paksa. Dia akan memasuki celah itu secepat mungkin. Kalian semua pantas mati karena menggunakan barang yang kutinggalkan untuk mendiang istriku sebagai harta karun. Dengan itu, King Sui menunjuk dengan jarinya. Dengan ujungnya, suara suram keluar dari mulut King Sui. Mantra surgawi, gunung runtuh. Setelah dia berbicara, alam pembantaian bergetar dan 6 gunung besar muncul entah dari mana. Masing-masing gunung setinggi 20.000 kaki, dan pada saat muncul, mereka mengeluarkan tekanan yang kuat. Saat King Sui berbicara, 6 gunung melintas dan menyatu menjadi satu. Mereka menjadi satu gunung yang tidak bisa dibedakan dari gunung sebenarnya. Gunung mulai bergetar dan asap hitam keluar dari titik tertingginya. Saat asap hitam memenuhi langit, nyala api merah tua keluar dari puncaknya. Suhu nyala api bisa menghancurkan semua kehidupan. Itu disemprotkan dengan potongan-potongan batu besar yang tanpa ampun jatuh dari langit. Bumi berguncang seolah-olah terjadi terhenti. Lapisan debu berisi racun menutupi dunia. Itu membuat seluruh dunia tampak seperti telah berubah menjadi habitatnya. Gelombang magma keluar dari puncak gunung. Alam pembantaian segera dipenuhi dengan panas yang tak ada habisnya dan aura destruktif. Magma ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan apapun di dunia. Para pembudidaya di alam pembantaian yang budidayanya kurang terpengaruh oleh debu beracun. Mereka menjerit ketika tubuh mereka terbaring dan menghilang ke dalam tidur. Beberapa dari mereka berjuang di dalam magma. Namun suhu magma terlalu tinggi. Bahkan ketika mereka menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Toko yang dibuka pria berambut ungu itu segera runtuh berkat mantra ini. Dia mundur dengan wajah pucat. Dia berada pada tahap awal Nirvana Saterer dan telah menggunakan harta Sudo Nirvana Void yang rusak, namun dia bukan tanda King Sui. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah melarikan diri dengan cepat. Sayangnya, saya adalah satu-satunya penggarap Nirvana Saterer di alam pembantaian dan sebagian besar penggarap pembersih Nirvana berada di markas besar aliansi. Kalau tidak, dengan bantuan yang cukup, saya bisa menggunakan formasi 99 pedang. Namun, aku khawatir bahkan formasi 99 pedang pun tidak dapat menahan mantra ini. Sebagai Master Kosong Fantasi, wajahnya menjadi pucat dan dia menyerah melawan Wang Lin. Melihat Wang Lin mengejarnya, dia mengutuk dan membuang 9 pedang itu. Dia tahu bahwa Wang Lin tertarik pada pedang 9 dan ingin menggunakannya untuk mengalihkan perhatiannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerah untuk mengejar. Tangannya yang terulur dan segera meraih 9 pedang itu. Pedang 9 itu mulai meronta dengan keras. Mata King Sui mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengulurkan tangan dan mendorong ke atas sambil berteriak, "Gunung, runtuh dulu." Saat King Sui berbicara, nyala api yang keluar dan magma yang mengalir keluar mulai bergetar dan melesat ke langit.
Selama proses ini, mereka tiba-tiba runtuh dan membentuk gelombang kejut yang tak terbayangkan yang menyebar ke seluruh alam pembantaian. Lebih dari 10 petani terkena api dan magma. Mereka tidak mampu melawan dan berubah menjadi abu. King Sui berteriak sekali lagi, kehancuran kedua. Seluruh alam pembantaian bergetar dan puncak besar tiba-tiba runtuh. Magma dan api yang tak ada habisnya segera menyembur keluar. Kehancuran ketiga. Tangan King Sui membentuk segel dan menunjuk ke gunung di kejauhan. Saat ini, gunung ini benar-benar runtuh, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan api menyapu langit. Dalam sekejap mata, tidak ada langit, hanya nyala api. Saat gunung itu runtuh, magma tak berujung keluar mengalir seperti laut dan menempati seluruh daratan dalam sekejap. Langit dipenuhi api yang tak ada habisnya. Bumi menutupi maga, di antaranya ada kabut racun tebal. Jeritan tenggelam. Dalam waktu singkat, semua orang selain pria berambut ungu dan Master Kosong Fantasi mati. Bahkan energi asal guru fantasi kosong pun menghilang dan rasa kejutan di matanya menjadi semakin kuat. Pria berambut ungu itu tersenyum kecut. Dia menyerah untuk menolak dan memandang King Sui dengan membuka yang rumit. Dia tahu bahwa King Sui belum ingin membunuh mereka, jika tidak, dia akan mati di dalam kabut ungu. Semua bangunan di alam pembantaian meleleh dan tidak ada jejak yang tersisa. Wang Lin menatap dengan tercengang melihat semua ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mountain Crumble ini memiliki kekuatan sebesar itu. Ini adalah mantra surgawi, gunung runtuh. King Sui menyamakan lengan bajunya dan 88 sinar cahaya perak terbang keluar dari magma di tanah. Tangannya terulur dan 88 sinar cahaya perak digabung menjadi satu. Dia melemparkannya ke Wang Lin. Karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkannya padamu. Wang Lin mengambil bola perak itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. King Sui berkedip saat dia berubah menjadi angin hitam dan meraih Master Kosong Fantasi dan tidak berambut ungu. Kemudian dia tanpa ampun mengambil langkah dan alam pembantaian mulai runtuh terakhirnya. Alam pembantaian awalnya dibangun di celah spasial di dalam alam surgawi hujan. Sekarang setelah ruang itu runtuh, alam pembantaian dilahap oleh kekecewaan. Sebuah pusaran besar segera muncul di bawah kaki King Sui. Tubuhnya tenggelam ke dalam pusaran air. Dia mengangguk pada Wang Lin dan perlahan berkata, saya masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Sumu, setelah kita berpisah hari ini, tidak diketahui kapan kita akan bertemu lagi. Kamu, jaga dirimu baik-baik. Dengan itu, dia tenggelam ke dalam pusaran dan menghilang bersama Master Kosong Fantasi dan termasuk yang berambut ungu. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melangkah ke pusaran air juga dan meninggalkan alam pembantaian yang runtuh ini. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang. Dia menghela nafas dan melihat ke belakang. Setelah sekian lama, tubuh Wang Lin menyatu dengan dunia, bergerak menuju planet Tianyun. Di tempat yang asing, King Sui dengan tenang bergerak maju. Di belakangnya, Master Kosong Fantasi dan keberatan ungu mengikutinya dengan ditekankan. Sebuah tanda unik dari alam surgawi muncul, tanda budak. Tangan King Sui memegang sebuah benda, itu adalah jepit rambut ungu. Matanya menetap angsur menjadi lembut, tapi memenuhi rasa sakit dan kenangan. Sang pencipta suka main-main dengan orang. Dalam kehidupan King Sui, dia hanya menitikkan air mata 2 kali. Pertama kali ketika negara air jernih hancur dan orang tua meninggal. Dia adalah seorang pendekar kecil yang berhasil melarikan diri dari situasi kematian yang hampir pasti. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia menitikkan air mata. Kedua kalinya adalah ketika dia menjadi gila di alam surgawi guntur dan membunuh cintanya. Dia menitikkan air mata penyesalan. Jepit rambut ini telah mengembalikan kenangan dan emosinya yang tak ada habisnya. Dia ingat bahwa pada hari dia menjadi murid Bai Fan, dia menghadiahkan jepit rambut ini padanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan indah ini. Dia merasakan tusukan sakit di hatinya, dan tetesan air mata jatuh dari mata King Sui untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Han Yan, kenangan mengalir seperti air di telapak tangan yang perlahan menetes ke jari-jarinya. Perasaan dingin adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Hal-hal yang dia pikirkan secara tidak sengaja cukup menenggelamkan hingga menenggelamkan dirinya sendiri. Pemandangan masa lalu muncul di depan mata King Sui, menatap mata istrinya yang sudah meninggal meredup,
dan bahkan sampai akhir, dia selalu memegang jepit rambut ini. Ujung jepit rambut tetap tertusuk jauh di dalam jantung, segar tetes dari jepit darah rambut dan disebarkan ke seluruh tanah. King Sui, aku tidak mati karenamu, aku mati karena diriku sendiri. Kamu seharusnya tidak merasa buruk, kamu tidak boleh bersedih sepanjang hidupmu. Kamu tidak menyakitiku. Agar tidak membuat King Sui merasa marah dan bersalah ketika dia sadar, wanita ini, pada saat kegilaan King Sui, tersenyum dan bunuh diri di hadapannya. Tatapannya yang lembut dan sentimental memenuhi keengganan. Senyumannya yang berisi air mata diamnya mengandung kekuatan untuk membangkitkan King Sui. King Sui saat itu terbangun karena pemandangan seperti itu. Suami dalam benak saya adalah laki-laki yang memiliki jiwa pantang menyerah. Dia tidak akan meninggalkan hidupnya hanya karena satu momen dalam hidupnya atau menyia-nyiakan hidupnya. Sebaliknya, dia akan menggunakan seluruh kekuatan untuk bertahan. Dan mencari tahu alasan semua ini. Mata King Sui dipenuhi dengan kesedihan saat dia berduka, yakinlah, Han Yan, aku akan menemukan penyebab semua ini. Sosok Wang Lin bergerak melintasi angkasa seperti ilusi. Dia tidak langsung menuju ke planet Tian Yun tetapi mencari Lei Ji, anak laki-laki berkepala besar, dan Ta San menggunakan koneksi yang dia miliki dengan mereka. Selama pertempuran yang kacau, Wang Lin tidak punya waktu untuk membujuk mereka. Setelah itu, dia masuk ke dalam dan menghilang. Setelah dia meninggalkan dilema, baru sekarang dia punya waktu untuk mencarinya. Wang Lin bahkan kehilangan jejak Ta San selama pertempuran. Namun, karena adanya sambungan pada Ta San, tidak sulit untuk menemukan jejaknya. Wang Lin ingat bahwa dalam pertempuran itu, mereka tidak akan terpengaruh. Pada saat ini, dia menutup matanya dan perasaan ilahi menyebar. Setelah sekian lama, dia merasakan gejolak yang familiar di timur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia membuka matanya dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Mantra surgawi Mountain Crumble sangat kuat. Meskipun aku mengira 3 mantra terakhir Kaisar Langit Baifan lebih kuat dari 3 mantra pertama, kehancuran gunung ini berada di luar imajinasiku. Keruntuhan gunung, pemahaman macam apa yang dimiliki Kaisar Langit Baifan untuk menciptakan keterampilan mantra itu. Aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa membuat mantraku sendiri. Ada sebuah batu yang mengambang perlahan jauh di timur Wang Lin. Batuan ini jelas berasal dari planet budidaya yang runtuh. Saat melayang, potongan-potongan kecilnya jatuh. Ada sedikit mantra di sekitarnya yang menghilang seperti asap. Batuan ini terlihat sangat biasa. Ada terlalu banyak batu seperti ini di antara bintang-bintang, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ta San menyembunyikan dirinya di dalam batu. Setelah dia menghubungi Wang Lin, pikirannya kosong. Namun, mantra Kaisar Langit King Lin melelehkan jiwa asal ke dalam tubuh dan mempertahankan beberapa kecerdasan. Sangat berbeda dengan boneka yang tidak bisa berpikir. Setelah Ta San mengetahui bahwa Wang Lin sudah tidak ada lagi, tanpa sadar dia menemukan batunya. Dia memasukinya dan diam-diam berada di dalamnya. Pada hari ini, Ta San tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar tenang, tanpa perubahan apapun. Tubuhnya berpindah keluar batu dan berdiri di atasnya. Sejumlah besar riak muncul di hadapannya dan Wang Lin melangkah keluar. Ekspresi Ta San tidak berubah saat melihat Wang Lin, dia hanya mengungkapkan ekspresi hormat. Wang Lin sambil tersenyum melambai pada Ta San. Ta San mengambil langkah saat dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di belakang Wang Lin. Berikutnya adalah kepala besar dan Lei Ji. Wang Lin memejamkan mata saat dia merasakan bekas di kepala besar. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening. Jejak Big Head sangat lemah, seolah-olah bisa hilang kapan saja. Dia mengambil satu langkah dan kemudian riak muncul dan dia menghilang. Ada sosok besar bergerak melintasi bintang-bintang, meninggalkan jejak darah. Tubuhnya dipenuhi luka, dan setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan banyak darah. Hampir setiap langkahnya menyebabkan darah keluar dari tubuh raksasa ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah terdapat lubang dalam di antara tulang pertama hingga ketujuh di tulang punggung. Setiap lubang memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Selain itu, ada lubang hijau serupa di seluruh sendi berbeda di tubuhnya, setidaknya lusinan. Ada telapak tangan di bahunya. Penampilannya aneh, dia memiliki kepala yang sangat besar. Namun, keluhan ini sangat lemah. Ada sidik jari hitam yang mengeluarkan bau busuk di punggung mengarah besar itu.
Ada juga asap hitam yang keluar dari punggung yang mengeluarkan suara mendesis. Selain itu, punggung anak laki-laki yang besar itu telah tenggelam dan membusuk dengan cepat. Jika bukan karena dia melawan dengan kekuatan sendiri, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Lei Ji, tinggalkan aku dan pergi sendiri. Hitam keluar dari sudut darah mulut anak laki-laki berkepala besar itu dan matanya telah kehilangan kilaunya. Sosok besar itu mulai bergerak lebih cepat setelah memikirkannya beberapa saat. Setelah sekian lama, dia berkata, "Kepala besar, kamu terluka untuk menyelamatkanku. Saya, Lei Ji, adalah anggota klan iblis raksasa, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda begitu saja? Bahkan jika aku meninggalkanmu, mereka tidak akan menyerah dalam mengejar mereka. Tujuan mereka adalah aku. Jangan katakan lagi dan fokuslah pada penyembuhan." Kultivator tampil besar tersenyum pahit ketika dia melihat bintang-bintang di depannya, dan matanya menjadi lebih suram. Dia sepertinya melihat ibunya beberapa tahun yang lalu. Ibunya sepertinya tidak memarahinya, dia melihatnya dengan lembut dan lembut. "Ibu," gumam anak laki-laki berkepala besar itu, lalu aura kematian di sekeliling tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, dia seperti melihat keluarganya dan semua orang dibunuh olehnya. Orang-orang ini muncul di hadapannya satu persatu dan dengan dingin menghadap. Tubuh anak laki-laki berkepala besar itu bergetar dan dia merasa sangat kedinginan. Sikap dinginnya bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga pada hatinya. Kenangan masa kecilnya terus muncul kembali. Apakah saya akan pergi? Setelah ribuan tahun, pada akhirnya, saya masih akan pergi. Bau busuk dari sidik jari hitam di punggung anak laki-laki mirip besar itu menjadi semakin kuat dan hampir seluruh punggung menjadi hitam. Matanya perlahan tertutup, dia seolah diselimuti oleh rasa dingin, dan perlahan dia kehilangan kesadaran. "Kepala besar, tunggu. Saya yakin guru akan datang dan menemukan kita." Saat anak laki-laki besar itu hendak menutup Ji memasuki telinga, tubuh anak laki-laki yang besar itu bergetar dan dia nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia tersenyum kecut dan berbisik, "Begitukah? Ada dua sosok setinggi 10.000 kaki yang mengejar Lei Ji. Mereka seperti dua raksasa yang mengambil langkah besar sambil mengejar mereka. Mereka masing-masing memiliki tanda kapak di antara alis mereka, tatapan mereka dingin dan mengandung niat membunuh. Ada seorang pemuda berkemeja biru duduk di atas salah satu raksasa. Dia sangat tampan, tapi ada sedikit tanda kejahatan di wajahnya. Dia tidak duduk dalam posisi teratai, dia bersandar dengan seikat ceri merah di tangannya. Kadang-kadang dia bersila sambil melihat Lei Ji dengan menggoda namun harus didapat. Tidak ada seorang pun di aliansi ini yang mampu melarikan diri dari tuan muda ini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan anggota kerajaan klan iblis raksasa ketika saya baru saja keluar untuk bermain. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di keluarga itu mengatakan bahwa aliansi berada dalam kekacauan karena perang, jadi saya tidak bisa keluar begitu saja. Jika saya tidak keluar, bagaimana saya bisa bertemu dengan tubuh seperti ini? Pemuda itu memakan buah ceri sambil tersenyum dan segera mengumpulkan bijinya. Benih itu melesat dalam sinar cahaya ke arah Lei Ji. Benih itu sangat cepat sehingga bisa mengikuti Lei Ji dalam sekejap. Itu meledak menjadi tengkorak hijau yang menyerang bagian 8 tulang belakang Lei Ji. Namun, saat tengkorak hijau ini hendak menekan, sebuah tangan keluar dari penindasan dan meraih tengkorak itu. Tanpa ampun meremas dan menghancurkan tengkoraknya. Riak muncul di belakang Lei Ji dan suara dingin keluar. "Kamu sungguh punya nyali untuk berani melukai tungganganku dan pelayanku." "Menguasai." Lei Ji gemetar dan tiba-tiba berbalik. "Menguasai." Anak laki-laki berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan. Saat riak menyebar, Wang Lin keluar dengan tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah pemuda berbaju biru, dia hanya melihat luka Lei Ji dan anak laki-laki berkepala besar, yang berada di perbatasan hidup dan mati. Setelah dia melihat sidik jari hitam di punggung anak laki-laki berkepala besar itu, rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Tangannya yang terulur dan dia meraih anak laki-laki seperti besar itu. Kemudian telapak tangan mengenai anak laki-laki yang berkepala besar itu dan sejumlah energi besar masuk ke tubuh anak laki-laki yang berkepala besar itu. Wajah anak laki-laki berkepala besar itu memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam, ini mengeluarkan bau darah busuk yang menyengat. Saat ini, pemuda terbentang biru itu masih memakan buah ceri dan bersandar ke belakang.
Setelah makan ceri, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, Sun Gouzi, kamu telah memiliki tubuh klan iblis raksasa ini cukup lama untuk menggunakan budidayamu sekarang. Bunuh orang yang menghinaku ini. Anggota klan iblis raksasa di samping pemuda itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata, sesuai perintahmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh. Dia maju ke depan, menggenggam tangan, dan mendekat sambil tersenyum. Ketika dia mendekat, tangan kanan pria besar bernama Sun Gouzi itu membentuk segel dan lautan luas muncul di bawah kakinya. Gelombang besar terbentuk di lautan, dan sepertinya orang besar itu tiba dengan mengendarai ombak. Junior, terimalah kematian. Saat tangan menekan ke depan, lautan tampak mendingin dan berkumpul di tangan. Itu berubah menjadi naga laut dan menyerang Wang Lin dengan suara gemuruh. Saat naga laut menyerang, bahkan tercium aroma laut. Wang Lin meletakkan tangannya di punggung anak laki-laki sebesar itu dan bahkan tidak melihat ke arah naga laut atau orang besar di belakangnya. Orang besar ini baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Mengabaikan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5 milik Wang Lin saat ini, bahkan tidak akan sulit baginya untuk membunuh orang besar ini dengan budidaya energi asalnya. Meskipun tubuh anggota klan iblis raksasa kuat, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan tubuh para dewa kuno. Wang Lin menggunakan tangan kirinya dan kekuatan yang melonjak kuat. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi saat Wang Lin menggerakkan tangannya, suara berderak datang dari ruang antara dia dan orang besar itu. Tampaknya olah jarak di antara mereka akan pecah. Adegan ini menyebabkan mata pemuda yang hendak menggigit buah ceri menjadi menyempit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Bagi lelaki besar itu, saat naga laut yang dibentuk oleh mantranya ditembakkan, ia bertemu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Naga laut itu gemetar dan mengeluarkan desisan yang tertidur. Ia berhenti di jalurnya dan didorong kembali oleh kekuatan yang tak ada habisnya ini. Sisik di tubuhnya segera terkelupas dan menghilang ke dalam udara. Saat naga laut terus-menerus didorong mundur, ia menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk orang besar, pupil matanya mengecil. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ketika naga laut itu didorong mundur, tenggorokannya tenggelam dan dia batuk seteguk darah. Lalu dia dengan cepat mundur, meningkat di dalam dirinya. Setiap ledakan menyebabkan kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya butuh beberapa saat dia menjadi berantakan. Kengerian memenuhi matanya, dan ketika dia melihat tangan kiri Wang Lin menangkapnya, dia hampir kehilangan akalnya. Tuan muda, selamatkan aku. Ekspresi pemuda berbaju biru menjadi muram, lalu dia tiba-tiba berdiri dan meraih batang ceri. Dia meremas tangannya dan semua buah ceri meledak. Benih yang tak terhitung banyaknya yang menutupi cairan merah ditembakkan ke arah Wang Lin. Saat mereka terbang, biji ceri berubah menjadi tengkorak hijau. Dikelilingi oleh cairan merah, tengkorak-tengkorak itu mengeluarkan semburan yang tajam. Namun, pemuda berbaju biru ini sudah terlambat satu langkah. Seolah-olah pria klan iblis raksasa telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketakutan memenuhi matanya dan dia ditarik ke arah Wang Lin. Dia ditarik dengan sangat cepat dan berada di samping Wang Lin dalam sekejap. Tangan kiri Wang Lin dengan ringan memukul orang besar itu. Matanya meredup dan dia merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengejutkan tubuhnya. Itu benar-benar mengejutkan asal mula jiwa keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asal terbang, Wang Lin meraihnya. Tangan Wang Lin seperti cakar, dan tidak peduli bagaimana jiwa sesamanya berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Wang Lin mengangkat kakinya dan menendang tubuh klan iblis raksasa. Tubuhnya langsung terbang dan menyala dengan tengkorak hijau yang berlumuran cairan merah. Terjadilah ledakan yang menggemparkan dan tubuh lelaki besar itu meledak berkeping-keping. Namun, karena hisapan aneh dari tengkorak hijau, alih-alih potongan tubuh berserakan, mereka malah diserap seluruhnya oleh tengkorak hijau. Semua ini terdengar lambat, tapi terjadi dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, tangan kanan Wang Lin masih memegang punggung bocah besar itu. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dari kepala tubuh berkepala besar itu. Aura kematian pada anak laki-laki berkelok-kelok besar itu menetap angsur menghilang dan digantikan dengan vitalitas. Apa yang kamu lakukan, Tuan? Pikiran pemuda berpakaian biru terguncang saat melihat semua ini.
Dia tahu bahwa tidak ada kekuatan luar biasa yang bisa membunuh kekuatan Nirvana Skrier tahap awal dengan mudah, terutama yang memiliki tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia memandang orang di hadapannya, orang ini hanyalah seorang yang menguasai Nirvana Skrier tahap awal. Wang Lin tidak menjawab pertanyaan pemuda berbaju biru. Dia mengangkat tangan dan menekan punggung anak laki-laki sebesar itu sekali lagi. Saat dia menekan tangannya kali ini, jejak kabut yang terdistorsi keluar. Setelah tangannya mendarat di punggung anak laki-laki berkepala besar itu, sidik jari hitam itu tiba-tiba bergerak. Kemudian 5 pecahan jiwa hitam membentuk telapak tangan dan berusaha memperlebar tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, semnya bisa didengar dengan akal ilahi bergema saat 5 pecahan jiwa itu mati. Gas hitam tak berujung keluar dari punggung anak laki-laki berbentuk persegi besar itu. Anak laki-laki berkepala besar itu merasa seolah-olah aliran darahnya telah berputar dan tubuhnya bergetar hebat hingga dia mengeluarkan banyak darah hitam. Hitam ini segera meleleh darah seperti bongkahan es dan menghilang. Semua ini hanya membutuhkan beberapa saat. Wang Lin menarik tangannya. Lalu dia dengan dingin menatap pemuda berbaju biru dan melangkah maju. Ekspresi pemuda berbaju biru berubah drastis. Tanpa perintahnya, anggota klan iblis raksasa dengan cepat mundur. Ketakutan mata memenuhi orang besar itu. Meskipun dia tahu dia sedikit lebih kuat dari teman-temannya, dia bukan tandingan seseorang yang bisa dengan mudah membunuh temannya, jadi dia tidak punya keinginan untuk bertarung. Saat dia mundur, ekspresi pemuda berbaju biru menjadi suram dan dia berteriak, "Saya adalah murid dalam sekte mayat. Ini semua adalah kesalahpahaman, saya harap Tuan tidak melanjutkan masalah ini." Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan gas hijau keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat memasukkan tangan ke dalam lokasi, dan dalam sekejap mata, tangan kanan pemuda itu ditutupi oleh lampu hijau. Sekte mayat, ekspresi Wang Lin berubah. Pemuda berpakaian biru menunjukkan kejam. Memanfaatkan momen jeda Wang Lin, dia mewujudkan tangannya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berteriak, "Roda Dewa 5 Hantu Yin." 5 sinar lampu hijau keluar dari tangan pemuda itu dan menjadi 5 hantu. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi cetakan tangan hijau yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Kelima hantu itu mengungkapkan ekspresi ganas, dan aura yang sangat kuat menyebar dan langsung mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan santai posisi tangan. Hembusan angin kencang bertiup ke arah sidik jari itu. Sidik jari itu meledak dan kelima hantu itu mengeluarkan cerobong yang tersedak. Wang Lin maju ke depan, tangannya mengepal, dan dia tanpa ampun melayangkan pukulan. Gemuruh menggema dan badai melanda. Pemuda tampak biru itu pucat, tapi dia tidak panik. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan kemudian menekan tangannya ke tubuh anggota klan iblis raksasa di bawah. Tubuh raksasa ini gemetar dan dia menunjukkan ekspresi pahit. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke atas saat menggema. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Setelah dia menyodok, tubuh raksasa itu bergetar dan muncul retakan di antara mahkota. Cahaya hantu juga muncul, tapi tidak menyerang Wang Lin. Sebaliknya, itu membungkus pemuda dengan warna biru. Kemudian sebuah pusaran muncul di belakang pemuda itu. Saran itu muncul tanpa peringatan apapun dan tidak ada daya isap yang keluar darinya. Namun, pemuda berbaju biru segera melangkah ke pusaran air tersebut. Kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa. Wang Lin dikelilingi dingin lalu melingkari tangannya. Badai yang bahkan lebih dahsyat bergemuruh dan kemudian menyerang pemuda di pusaran tersebut. Tepat pada saat ini, anggota klan iblis raksasa mengatupkan giginya dan energi asal di tubuhnya terbalik. Hal ini menyebabkan jiwa asal menjadi tidak stabil dan membuat jiwa dan raga asal menjadi tidak seimbang. Saat energi asal mengalir ke jiwa asal, dia menahan rasa sakit dan kemudian jiwa asal meledak. Memakai jiwa asal membentuk kekuatan destruktif dan segera mempengaruhi seluruh tubuhnya. Lalu tubuhnya meledak juga. Kekuatan ledakan ini keluar, tapi tidak menyebar. Sebaliknya, semuanya langsung menuju ke arah Wang Lin. Kekuatan destruktif ini melanda seperti badai dahsyat dalam upaya menghentikan Wang Lin. Di balik kekuatan destruktif itu ada torsi yang memudar dan cibiran pemuda berbaju biru. "Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan menemukan nama Anda. Kamu akan mati karena memprovokasi sekte mayat."
Pemuda berbaju biru berbicara dengan muram saat sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan ledakan pria itu menyapu ketiba-tiba, dia mencengkeram tas pegangannya dan kereta perang pembunuh dewa ketiga yang sudah lama tidak dia gunakan terbang keluar. Itu menjadi berubah kupu-kupu yang sangat indah dengan keras. Kupu-kupu 5 warna itu sangat indah, dan saat mengepakkan sayapnya, mereka mengeluarkan bubuk 5 warna. Ada juga burung pipit darah di sebelahnya. Burung pipit darah ini milik Dewa Darah, tapi ditangkap oleh kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna terbang keluar dan angin kirinya mengepak dengan lembut. Badai yang melanda tiba-tiba bergetar. Sayap kiri kupu-kupu 5 warna itu mengepak lagi. Kekuatan hukum muncul dan gelombang kejut yang merusak didorong kembali. Seolah-olah sepasang tangan besar yang tak kasat mata telah memaksanya mundur. Ketiga sayap kiri kupu-kupu mengepak 5 warna, 3 kupu-kupu lagi muncul, dan mereka juga mengepakkan sayapnya. Kekuatan penghancurnya semakin cepat dan melesatkan pusaran yang mengecil dengan cepat. Saat pusaran itu akan menghilang, kekuatan destruktif dan potongan hukum dari kupu-kupu 5 warna menembus pusaran tersebut. Jeritan terbenam dari dalam ekosistem dan kemudian pusaran itu menghilang. Di Alliance diketahui Star System, ada lautan jiwa yang tidak orang luar. Ada sejumlah besar daratan yang mengambang di lautan jiwa ini. Di salah satu pulau terdapat banyak bangunan. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di samping salah satu gedung tinggi berwarna hitam. Saat pusaran itu muncul, terdengar suara ledakan dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Jiwa asal pemuda bersinar biru terbang keluar dari pusaran. Sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Tepat pada saat ini, pintu gedung tiba-tiba terbuka, menampakkan seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat muram. Dia terlalu cepat dan langsung meraih jiwa asal. "Kakek, selamatkan aku." Pemuda memandang biru, yang hampir tidak bisa membuka matanya, mengucapkan kata-kata ini sebelum mengalami koma. Jiwa akhirnya angsur hilang. Meski tidak runtuh, namun sangat lemah. Wang Lin mengerutkan kening, dia bisa merasakan saat kekuatan dari kupu-kupu 5 warna memasuki pusaran dan menyerang pemuda, ada kilatan cahaya hitam yang melarutkan sebagian besar kekuatan. Meski cahaya hitam ini runtuh, pemuda berbaju biru hanya terluka parah, bukan mati. Harta karun yang menyelamatkan jiwa. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan menuju Lei Ji. Melihat lampu hijau yang keluar dari persendiannya, dia menekan tanda tangan di setiap titik. Setiap kali mendarat, lampu hijau akan berubah menjadi pecahan jiwa dan menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada lagi lampu hijau di tubuh Lei Ji. Lei Ji menghela nafas lega dan memandang Wang Lin dengan hormat. Tubuh raksasa Lei Ji berubah menjadi gunung dan terbang menembus bintang. Wang Lin duduk telentang, dan di samping Wang Lin ada anak laki-laki berkepala besar, yang sedang dalam penyembuhan. Mereka semakin dekat ke planet Tian Yun. 10 hari kemudian, Wang Lin melihat ruang familiar di hadapannya. Dia tahu bahwa tidak jauh dari situ terdapat daerah milik negara budidaya Tian Yun peringkat 7. Selama 10 hari ini, dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan selama perjalanan ke planet Tian Yun. Namun, terlebih lagi, dia memikirkan segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao dengan kupu-kupu 4 warna. Saat itu, dia dengan hati-hati mengingat segel tangannya, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencobanya selama 10 hari ini, dia tidak merasakan apapun. Saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala besar, kamu dan Lei Ji pergi mencari planet yang ditinggalkan. Sembunyikan dirimu dan tunggu aku. Jika aku baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian berdua datang. Jika kalian tidak mendengar kabar dariku, kalian berdua segera meninggalkan tempat ini." Dengan itu, tubuh Wang Lin berkedip dan meninggalkan punggung Lei Ji. Dia bergerak maju dengan jubah putihnya dan rambut hitamnya yang tergerai, yang membuatnya tampak seperti dewa. Saat dia berjalan, Wang Lin sekali lagi melangkah ke dalam lingkup pengaruh planet Tian Yun. Perjalanan ini merupakan namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain itu, krisis ini mungkin tidak sulit bagi saya kira. Sebenarnya, semua itu ada di dalamnya dengan token gua surga. Wang Lin perlahan bergerak maju sambil merenung. Mereka semua menginginkan token gua surga itu. Tandanya, masalah dengan Dewa Darah, rencana Yang Maha Melihat, dan berbagai hal lainnya yang memaksaku untuk pergi.
Pada saat itu, saya terlalu lemah dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, aku tidak punya peluang melawan Olsir. Meskipun aku masih tidak bisa melawan Olsir, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Wang Lin menyentuh titik di antara kening. Kartu sebagai aslinya bukanlah harta atau mantra magisnya, tapi mata ketiga di antara kedua hak cipta. Setelah melihat Battle Scroll kedua, saya mendapatkan sebagian energi asal lainnya. Ini adalah mantra penyelamat hidup saya yang sebenarnya. Lagi pula, Olsir dan aku belum pernah secara terbuka melawan satu sama lain. Saya masih seorang murid dari Yang Maha Melihat. Selain itu, yang lebih penting adalah Huanglong mengatakan bahwa saya adalah orang dari planet Suzaku. Seorang murid dari cabang Vermilion Bird dari 4 sekte ilahi. Ini adalah sesuatu yang patut direnungkan. Wang Lin mengajarkan dan menekan di antara penanda. Mata ketiga segera muncul di antara mahkota dan kemudian digantikan oleh bintang dewa kuno. Tak lama kemudian, sebuah manik muncul, lalu semuanya menghilang, hanya menyisakan tanda merah yang mengeluarkan bekas panas. Jika bukan karena fakta bahwa Master Flamespark memberi saya energi asal yang cukup untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah domain saya mencapai tingkat tertentu dan fakta bahwa saya memperoleh warisan dari Lou Chen untuk menjadi bangsawan bintang 5 dewa kuno, saya bahkan tidak menyadari tanda tambahan ini pada diriku sendiri. Tanda ini mengandung kekuatan dunia. Ketika akal sehatku berkumpul di sana, aku mendengar tangisan samar burung Vermilion. Aku tidak merasakannya ketika aku kembali ke planet Suzaku, jadi berdasarkan ini, itu pasti ada yang dijelaskan dengan kepala sekte Huanglong. Mata Wang Lin berbinar, tanda Vermilion Bird di dahi berkedip dan dia menyerang ke depan. Planet Tian Yun muncul di pemandangan di mata Wang Lin. Melihat planet yang dikenalnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia datang langsung ke sini setelah meninggalkan planet Suzaku dan diterima sebagai murid divisi ungu. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu. Wang Lin menahan dan berjalan ke depan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya hanyalah seorang aktivis transformasi jiwa. Kali kedua saya di sini, saya bisa melawan para penggarap pembersih nirwana. Wang Lin bergerak maju tapi terkejut. Dia segera berhenti dan menatap planet Tian Yun di depan. Dia melihat kilatan cahaya keemasan di atas planet Tian Tun. Itu adalah sinar energi pedang yang ditumpuk menjadi satu. Setelah melihat lebih dekat, mereka semua berkumpul di atas sekte nasib surgawi di planet Tian Yun. Ling Tianhou. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan aura Ling Tianhou di antara pedang terbang itu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak berhenti dan terbang ke depan. Di luar sekte nasib surgawi, pedang sinar energi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit seolah-olah ada pedang badai. Ada seorang yang berbakat di setiap pedang, dan mereka semua adalah murid dari sekte pedang Dalou. Di depannya ada kilin merah yang ganas. Kilin ini sangat ganas dan matanya seperti kilat. Api tak berujung keluar dari tubuhnya dan dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Di punggung duduk seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi muram. Orang tua ini memiliki 4 pedang ilusi di belakangnya. Mereka mengeluarkan aura yang kuat saat berkedip. Dia adalah Ling Tianhou. Selain lelaki tua ini, ada 4 pembudidaya lagi yang tampaknya sangat kuat. Dari 4 orang tersebut, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Lelaki ketiga itu semuanya lelaki tua berambut putih, dan mata mereka seperti matahari dan bulan. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih bermotif yin dan yang. Ekspresinya tidak mengungkapkan apapun saat dia dengan tenang duduk di atas labu raksasa. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini jelas adalah muridnya, karena mereka melayang dengan hormat di belakangnya. Orang tua lainnya bertubuh sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Dia duduk di kursi bambu ungu yang digendong oleh 4 orang bertubuh besar dan bersinar. Orang tua ketiga mengenakan jubah kuning dan sekurus mayat, tetapi tubuhnya memancarkan vitalitas yang kuat. Dia tidak memiliki pengikut dan dia berdiri sendirian di langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia lebih muda, setengah baya. Wanita parubaya ini tidak berdandan. Pakaiannya sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah seorang wanita dari desa di antara manusia. Namun, dia mengeluarkan aura duniawi dari tubuhnya. Di belakangnya ada 4 wanita. Mereka semua sangat cantik dan cantik,
mereka bisa dianggap tak tertandingi. Hal ini terutama terjadi pada wanita di sebelah kiri, yang mengenakan gaun merah muda dan sangat memukau. Mereka menarik perhatian sebagian besar penggarap sekte pedang Dalou, tetapi wanita keempat tidak memperhatikan mereka dan dengan tenang melihat ke depan. Ling Tianhou berkata, "Maha melihat, saat itu muridmu Wang Lin mengambil token itu, dan setelah itu kamu mengatakan bahwa misteri surga akan terungkap hari ini." Orang tua ini ingin melihat apa yang disebut misteri surga. Saat itu, semua monster tua ini mengirim keserakahan untuk menemukan Wang Lin. Namun, tidak ada lagi berita mengenai masalah ini yang muncul, dan sebagian besar segel yang mereka tinggalkan pada keserakahan telah hilang. Masalah di negeri roh iblis sangat penting, jadi monster-monster tua datang mencari Sang Maha Melihat karena mereka merasa cemas. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seseorang dari sekte nasib surgawi. Saat itu, Olsir memiliki ekspresi tenang dan hanya mengucapkan satu kalimat. Saat cahaya hijau dan ungu memenuhi langit, kalian semua bisa datang ke sekte takdir surgawi saya dan melihat misteri surga. Dini hari tadi, langit yang semula cerah di atas planet Tian Yun tiba-tiba diselimuti warna hijau dan ungu. Warnanya sangat indah dan seolah mewarnai seluruh planet. Kemudian Ling Tianhou segera datang ke sini bersama murid-muridnya. Pada saat yang sama, beberapa monster tua yang mengetahui masalah ini pembongkaran ke sekte nasib surgawi. Bagaimanapun, kemampuan ramalan Olsir terkenal di aliansi. Sang Maha Melihat, yang mengenakan pakaian putih, dengan tenang berdiri di langit. Di dekatnya adalah para murid takdir surgawi yang semuanya memandang ke langit dengan pendingin-dingin. Namun, yang lebih mereka lihat adalah keempat wanita cantik itu. Dia ada di sini. Ekspresi Olsir tenang dan dia tersenyum dengan tenang. Pandangannya sekilas pada tangkas. Setelah Olsir selesai berbicara, Ling Tianhou, tiga monster tua yang kuat, dan wanita cantik itu segera menyadari sesuatu. Saat ini, mengundang semua orang berkumpul di Cakrawala. Keempat wanita di belakang wanita parubaya itu bahkan tidak berkedip dan menatap tajam. Saya tidak tahu seperti apa rupa Wang Lin, orang yang menggemparkan negeri roh iblis dan menarik perhatian semua penggarap hebat di seluruh langit. Mata wanita dalam gaun merah muda dipenuhi rasa ingin tahu. Bukan hanya dia, tiga wanita cantik lainnya juga memandang ke langit dengan mata cantiknya. Ketenaran Wang Lin hampir menjadi hal yang tabu selama bertahun-tahun. Namun, semakin tabu, semakin banyak rumor tentang Wang Lin yang menyebar. Di atas alun-alun sekte nasib surgawi, Bai Wei menatap ke langit dengan perasaan yang kompleks. Dia merasa sulit membayangkan akan menjadi apa orang itu saat itu. Ada seorang pria parubaya murung di samping Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dan memunculkannya seperti kilat. Dia melihat ke langit dan memancarkan dingin di dalam hatinya. Wang Lin, meskipun kamu belum mati selama tahun-tahun ini, kamu tidak bisa naik tidak tahu seberapa lemahnya kamu dibandingkan denganku, Zhao Xingxia. Bai Wei dengan hati-hati menatap pria parubaya itu dan merasa takut terhadap kakak senior ini. Budidaya Zhao Xingxia telah mengalami kemajuan pesat selama budidaya pintu tertutupnya. Dia telah menembus ascendan dan hanya terpilih lagi dari Illusory Yin. Zhao Xingxia menjadi salah satu dari 7 murid sejati Olsir 30 tahun lalu. Dia berselisih dengan Wang Lin, jadi ketika mereka bertemu, akan sulit baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Ada juga seorang wanita di samping mereka berdua. Ekspresinya turun. Meskipun dia melihat ke langit, sepertinya dia tidak tertarik pada apapun. Wanita ini adalah murid keempat divisi ungu, kakak perempuan magang keempat Wang Lin. Saat itu, dia dipaksa oleh Zhang Xingxia untuk memikat Wang Lin dengan mantra. Kemudian, Wang Lin melarikan diri dan dia mengajarkan Wang Lin transmisi yang lebih besar untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Di perbincangan, ada seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kemeja biru dengan sulaman 3 naga biru di atasnya. Naga ketiga ini sangat ganas dan hidup, terutama mata mereka, yang memancarkan tajam dan menakjubkan untuk dilihat. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak akan mengira-ngira. Dia adalah orang yang bekerja dengan kakak perempuan magang keempat Wang Lin untuk memanggilnya. Sima Rufeng dari Divisi Biru. Di dalam sekte nasib surgawi, setiap orang yang mengenal Wang Lin memiliki pemikirannya sendiri. Namun, tidak ada yang percaya dia akan bisa hidup-hidup jika dia muncul di sini hari ini. Saat melihat semua orang tertarik pada kota tersebut,
sesosok tubuh putih muncul di kota tersebut dan perlahan berjalan mendekat. Rambut hitamnya tergerai tertiup angin, dan di bawah kilatan sinar matahari, ada sedikit warna ungu di dalamnya. Jubah putihnya memberikan kesan surgawi, dan sepertinya salju putih akan datang. Perasaan senja yang sepi selama 1000 tahun muncul dari sosoknya. Dia perlahan mendekat seperti ini, dan di belakangnya ada matahari merah yang menyala-nyala. Hal ini membuat wajahnya menjadi gelap, hanya matanya yang cerah yang mengungkapkan kebijaksanaan 1000 tahun yang bisa dilihat. Pemandangan ini sangat indah. Awalnya sosok itu sangat jauh, namun dalam sekejap, ia sudah berada di luar sekte takdir surgawi. Wang Lin. Dalam sekejap, beberapa orang mengenali Wang Lin. Jadi dia adalah Wang Lin. Wanita bermata indah berwarna merah jambu itu mendarat di sosok berbaju putih. Mata Ling Tinghou seperti kilat dan mengandung energi pedang yang kuat. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan keningnya. Meski ekspresinya masih suram, ada sedikit tatapan di matanya. Nirvana Skrier tahap awal. Wang Lin ini baru berada pada tahap transformasi jiwa, dan hanya dalam beberapa ratus tahun, dia secara tak terduga telah mencapai ketinggian seperti itu. Kecuali dia mendapat keberuntungan besar, hal ini tidak mungkin terjadi. Ada juga tanda di antara penanda. Kejutan itu memicu gelombang besar di hati Ling Tianhou. Orang tua yang seperti segunung daging tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar terang saat dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Ekspresi lelaki tua sekurus mayat juga berubah, dan dia menatap Wang Lin dengan tajam. Dia kemudian melihat ke arah Olsir dan mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti dia menyadari sesuatu. Sedangkan lelaki tua tergeletak hitam putih yang duduk di atas labu, tiba-tiba dia menunjukkan senyuman. Namun, ada kilatan cahaya hantu di matanya, sehingga mustahil untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tanda burung vermilion. Wanita parubaya itu terkejut dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Jika monster tua ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan para pembudidaya di sekitarnya. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat memecahkan Wang Lin, tapi mereka semua bisa merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin. Wanita berbaju pink menatap Wang Lin dengan tatapan yang indah dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Semua ini terdengar lambat, tetapi itu semua terjadi saat Wang Lin muncul, dan ekspresi semua orang terlihat di matanya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya sambil dengan tenang melihat ke arah yang maha melihat, lalu dia mengepalkan tangannya dan dengan penuh hormat berkata, murid Wang Lin menyapa guru. Mata Olsir mengungkapkan sedikit aneh saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan dengan ramah berkata, senang sekali kamu kembali. Wang Lin, para senior ini ingin menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Seorang pria parubaya di belakang Wang Lin menunjuk ke arahnya dan berteriak, bocah kecil Wang Lin, kamu benar-benar berani untuk kembali. Saat itu, kamu membunuh anggota sekte pedang Dalouku di negeri roh iblis. Hari ini adalah saat kamu membayar dengan darah. Wang Lin mengungkapkan senyuman, tapi matanya sedingin es. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, Senior Ling Tianhou, apakah muridmu ini memiliki kualifikasi untuk berbicara padaku seperti ini? Ekspresi Ling Tianhou sangat suram saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Meskipun dia agak takut pada tanda Vermilion Bird, yang benar-benar mengejutkannya adalah dua kekuatan lain di antara alis Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang ditemui Wang Lin selama ratusan tahun ini? Seolah-olah dia terlahir kembali. Sementara dia berpikir, Ling Tianhou mewakili lengan bajunya, menyebabkan pria parubaya yang meneriaki Wang Lin gemetar dan terdorong kembali ke dalam kelompok yang berkeinginan. Suara Ling Tianhou terdengar dingin saat dia perlahan berkata, dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada Anda seperti ini. Untuk dapat mencapai tahap awal Nirvana Skrier di usiamu, jika kami melepaskan permusuhan kami, bahkan lelaki tua ini pun menikmatimu. Kata-katanya menimbulkan gelombang besar. Tidak ada bedanya dengan membuang air ke dalam minyak mendidih. Hal ini menyebabkan ekspresi semua penggarap di sekitarnya berubah. Bai Wei tersentak dan menatap Wang Lin. Pikirannya kosong. Dia tidak percaya bagaimana Wang Lin, yang baru berada pada tahap transformasi jiwa ratusan tahun yang lalu, telah menjadi seorang yang menguasai Nirvana Skrier yang hanya bisa dia pandang sebagai legenda. Pengukur Nirwana.
Sedangkan Zhao Xingxia, gemetar karena dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia terkejut saat itu juga. Bukan hanya mereka berdua, hampir semua kekhawatiran lainnya juga sama. Bagaimanapun, ini terlalu sulit dipercaya. Wang Lin ini sebenarnya telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Meski masih ada jarak antara dia dan kami, dia tetaplah seseorang yang telah mencapai banyak hal dan tidak bisa lagi dipandang sebagai junior. Orang tua di labu itu tersenyum dan berkata, Wang Lin, saya ingin bertanya, mengapa kamu melarikan diri melalui pusaran sebelum kami saat itu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ingin kami ketahui? Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, Junior memang menyebabkan bencana di tanah roh iblis, jadi aku harus pergi. Mata lelaki tua kurus itu bersinar dan dia dengan dingin bertanya, bencana apa? Wang Lin dengan tenang berkata, untuk membela diri, Junior harus memanggil putri Blood leluhur. Ketika senior datang dengan Blood leluhur, Junior secara alami harus melarikan diri. Setelah dia berbicara, lelaki tua yang bertubuh segunung daging itu duduk dan berkata, apakah tanda gua surga ada di tanganmu? Aku ingin tahu dari siapa senior yang mendengar ini. Wang Lin memandang lelaki tua itu seperti segumpal daging. Orang ini baru berada pada tahap awal Nirvana Skrier, dan terlebih lagi, Wang Lin tidak mengingat orang ini di antara orang-orang yang mengejarnya. Pikiran lelaki tua itu bergetar karena Wang Lin. Ekspresinya berubah dan ada kilatan rasa tidak percaya pada matanya. Ekspresi Olsir masih lembut saat dia perlahan berkata, cukup, Wang Lin. Guru bertanya kepada Anda apakah tanda gua surga ada di tangan Anda. Wang Lin melihat ke arah Yang Maha Melihat dan dengan hormat berkata, Sejit tidak berani bersembunyinya. Kembali ke tanah roh iblis, murid memang mendapatkan token gua surgawi. Setelah Wang Lin berbicara, mata monster tua itu berbinar dan mereka mulai merenung dalam diam. Kemudian aura yang menindas menyebar dan berkumpul di Wang Lin. Orang tua yang duduk di atas labu melihat tanda di antara alis Wang Lin dan berkata, Wang Lin, ambil token itu dan kamu bisa mempertahankan hidupmu. Orang tua dengan tubuh berdaging segunung itu mengirimkan bermusuhan dan dengan muram berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token gua surgawi itu. Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, berniat membunuh melintasi mata Ling Tianhou. Dia perlahan berkata, karena kita tahu token itu ada di tangan, mengapa membuang waktu? Dia memancarkan dingin dan menunjuk dengan jari nomornya. Pedang sinar energi yang menggemparkan melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika pedang energi tiba, dia mundur beberapa langkah dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan ledakan sonik, dan guncangannya mengguncang bumi. Sebuah pusaran hitam muncul dari tangan Wang Lin dan mengundang dengan pedang energi Ling Tianhou. Tepat pada saat ini, mata sang pelihat berbinar dan dia membayangkan lengannya. Angin 7 warna terbang dan mendarat di antara Ling Tianhou dan Wang Lin. Angin 7 warna ini mengandung kekuatan misterius. Ketika meledak, itu menyebabkan pusaran hitam dari tangan Wang Lin menghilang. Meskipun itu melarutkan kekuatan Wang Lin, itu juga memblokir energi pedang Ling Tianhou. Ini dengan lembut melarutkan semuanya. Ling Tianhou, untuk menyerang murid Sekte Nasib Surgawi saya di Sekte Nasib Surgawi, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak ada di sini? Suara Olsir terdengar lembut saat dia melihat ke arah Ling Tianhou. 4 pedang asal di belakang Ling Tianhou terbang. Saat dia menatap ke arah Yang Maha Melihat dan berteriak, Yang Maha Melihat, mungkinkah kamu ingin mengambil token itu untuk dirimu sendiri? Ekspresi Olsir tenggelam dan dia dengan tenang berkata, selama dia tidak bertahan hidup di sektenya, maka dia masih muridku. Sekte Nasib Surgawi Anda ingin melindungi murid Anda. Mungkinkah murid-murid Sekte Pedang Dalouku mati sia-sia? Chen Long adalah satu-satunya yang selamat di antara 12 pedang, sisanya dibunuh oleh Wang Lin. Orang tua ini tidak akan menunjukkan yang lemah, selama Wang Lin bisa menahan 3 pedang sinar energi, maka masalah ini akan terlupakan. Jika kamu berani menghentikanku, Yang Maha Melihat, aku akan menyampaikan semuanya dan menyenangkanmu. Wajah Ling Tianhou dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia berbicara kepada Olsir, ia mengulanginya pada Wang Lin. Senior ini mengatakan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token tersebut. Beranikah aku bertanya pada senior, berapa lama kamu bisa bertahan melawan pedang energi Sword Sein Ling Tianhou?
Wang Lin memandang lelaki tua itu seperti segumpal daging. Orang tua dengan tubuh segunung daging itu sangat muram. Dia bersinar dingin dan tetap diam, tapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Wang Lin tersenyum tipis saat mengumumkan pertemuan pada Ling Tianhou, dan dia dengan tenang berkata, "Tolong beri pemberitahuan padaku, Sword Sein." Ling Tianhou menempatkan tangannya dan salah satu dari 4 pedang asal di belakang punggungnya terbang keluar. Pedang ini berkedip-kedip antara terang dan gelap. Pada saat ini, seberkas energi pedang terbang keluar. Energi pedang itu seperti pelangi. Dengan budidaya Ling Tianhou, pedang energi yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya ketika mereka pergi ke negeri roh iblis semuanya sangat kuat, jadi tidak perlu disebutkan betapa kuatnya energi pedang yang berasal dari sumbernya. Energi pedang berbentuk naga dan bersiul ke arah Wang Lin. Suara berderak datang dari langit seolah tidak mampu menahan kekuatan energi pedang. Para murid sekte pedang Dalou di sekitarnya menjadi bersemangat saat mereka menyaksikannya. Ketika pedang energi mendekat dan hendak merobek tubuhnya, mata Wang Lin berbinar. Tangan di dekatnya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Ada ledakan keras saat ruang sebelum tinju Wang Lin menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat pedang energi mendekat, tinju Wang Lin mengundangnya. Ada beberapa suara guncangan yang menggemparkan surga. Wang Lin mundur 2 langkah sambil dengan tenang menatap Ling Tianhou dan perlahan berkata, "Sinar pertama." Pedang energi Ling Tianhou runtuh dan menyebar seperti badai. Sang Maha melihat kontestan lengan bajunya yang besar dan semua kekuatan itu lenyap. Dia memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Rasa dingin melintas di mata Ling Tianhou dan dia menyesuaikan kondisi tangan tanpa ragu-ragu. Pedang asal yang terbang mengeluarkan pedang tajam yang menembus langit. Kemudian langsung terbang ke arah Wang Lin dengan tubuh aslinya. Ketika mendekat, Wang Lin tertawa dan tangannya mengepal. Gelombang kekuatan menjalar dari antara mahkota dan berkumpul di tangan. Bintik cahaya muncul di sekitar tinju Wang Lin, dan dia melesat ke depan bersamaan dengan pukulannya. Pada saat yang sama, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Sejak dia kembali ke planet Tianyun, dia tidak bermaksud rendah hati. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk berbicara adalah dengan kekuatan. Jika dia ingin kembali ke negeri roh iblis untuk mendapatkan kualifikasi memegang token dan mendapatkan pengakuan dari semua monster tua di planet Tianyun, maka semuanya akan bergantung pada pertempuran ini. Dengan kelicikan Wang Lin, dia sudah menganalisis semua ini. Pada saat ini, setelah melayangkan pukulan, tangan kirinya menyentuh tasnya dan dia berteriak, 3 set 9 pedang. Setelah dia berbicara, sinar cahaya perak terbang keluar dari tas pegangannya seperti orang gila. Setiap sinar cahaya memancarkan cahaya perak yang tajam dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap sinar cahaya. Kemudian ledakan menangis sedih memenuhi dunia. Saat ke-27 pedang terbang semuanya terbang, Wang Lin menunjuk dengan jari ini. Ke-27 pedang terbang itu terbang Ling Tianhou sementara jiwa-jiwa menuju mengeluarkan tangisan sedih. Bahkan Yang Maha melihat pun terkejut dengan hal ini. Dia sudah membayangkan hasilnya, tapi dia tidak tahu prosesnya. Dia meramalkan bahwa budidaya Wang Lin akan meningkat pesat dan dia akan kembali pada hari ketika cahaya hijau dan ungu menutupi langit, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan bertahan pada tingkat budidaya Wang Lin di kemudian hari. Dia melihat bahkan beberapa kekuatan di antara alis Wang Lin. 3 di antaranya adalah hal yang bahkan dia takuti. Meskipun saya sudah menghitung bahwa anak ini akan kembali, saya tidak dapat menghitung anggaran. Anak ini berani kembali ke planet Tianyun karena pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Vermilion Birthmark adalah salah satu pendukungnya. Wanita cantik itu pun kaget. Kejutan matanya memenuhi dan dia segera melihat betapa luar biasanya 27 pedang itu. Dia adalah seorang ahli pemurni, dan dia berpikir, bahan dari 27 pedang ini semuanya luar biasa, dan juga mengandung niat membunuh yang kuat. Jelas sekali mereka telah dimurnikan di tempat itu dengan niat membunuh yang mengerikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari pedang itu akan menjadi senjata yang tiada taranya. Sekarang 27 pedang telah membentuk susunan pedang, kekuatan mereka. Wanita parubaya cantik itu tersentak. Orang tua yang duduk di atas labu itu tiba-tiba berdiri. Dia menatap Wang Lin, dan gelombang besar muncul di jantungnya. Dia jelas belum berada pada tahap awal Nirvana Skrier.
Bagi lelaki tua itu seperti segumpal daging, pikirannya bergetar. Dia menatap ke-27 pedang dan Wang Lin yang acuh tak acuh. Keringat dingin keluar dari keningnya. Saya meremehkan dia. Ling Tianhou diberi nama pedang suci, dan dia memiliki pencapaian dan wawasan luar biasa yang berhubungan dengan pedang. Saat dia melihat 27 pedang ini, matanya bersinar. Pedang terbang, formasi pedang seperti itu. Wang Lin, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ling Tianhou mengayunkan tangannya dan 3 pedang asal yang tersisang keluar. Saat keempat pedang itu berputar, sinar energi pedang ditembakkan, membentuk jaring energi pedang. 27 pedang terbang menangkap dampak pukulannya di bawah kendali Wang Lin. Mereka menyatu dan membentuk badai dengan pedang pada intinya. Ada juga niat pedang yang terkandung di dalamnya, dan mereka diundang dengan 4 pedang asal berputar milik Ling Tianhou. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat berlanjut, 27 pedang semuanya didorong satu per satu. Namun, pemboman tersebut menyebabkan pedang asal Ling Tianhou mundur. Setiap kali pedang terbang dipukul mundur, pedang itu akan kembali ke Wang Lin. Sesaat kemudian, ke-27 pedang itu mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan pukulan Dewa Kuno Wang Lin meledak. Di bawah kekuatan pukulannya, 4 pedang asal Ling Tianhou semuanya terlempar ke belakang. Adegan ini mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Wang Lin tahu bahwa Ling Tianhou tidak menggunakan mantra apapun dan murni menyerang dengan pedang energi. Ini bukan Ling Tianhou yang menunjukkan belas kasihan, tetapi bahkan jika Wang Lin berada pada tahap awal pembersih nirwana, dia tidak akan cukup menjadi ancaman bagi Ling Tianhou untuk menggunakan mantra. Mata Ling Tianhou menunjukkan sedikit aneh, tapi segera menghilang. Dia tertawa dan sudah melupakan janji hanya 3 serangan. Tangannya membentuk segel dan dia menyesuaikannya, lalu rambutnya bergerak tanpa angin, matanya bersinar, dan dia berteriak, kamu memenuhi syarat bagi orang tua ini untuk menggunakan mantra. Orang tua ini hanya mengetahui 3 mantra. Pengorbanan, lubang, hancurkan. Pengorbanan pedang, tahap pertama, lemparkan pedang dengan darah. Setelah dia berbicara, para penggarap di sekitarnya terkejut. Nama Ling Tianhou sangat termasyhur, dan dia adalah seorang ahli mantra yang dapat menggemparkan langit. Setiap menelepon tahu bahwa Ling Tianhou hanya memiliki satu musuh bebuyutan, dan itu adalah Yang Maha Melihat. Dia jarang menggunakan mantranya, dan hampir setiap kali dia menggunakannya, dia bertarung dengan All Seer. Namun, Ling Tianhou secara tak terduga menggunakan mantra dalam pertarungannya melawan Wang Lin. Akibatnya, meski Wang Lin kalah, dia akan segera menjadi terkenal. Saat Ling Tianhou berteriak, dia menunjuk ke depan dan keempat pedang asal menjadi menyatu. Mereka menjadi pedang halus yang mengeluarkan semburan energi panas. Kemudian berubah, tampak seperti menjadi cair, dan menjadi berwarna-warni di bawah terik matahari. Lalu ia menembak langsung ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mundur beberapa langkah, menamparkan tas pegangannya, dan berteriak, 5 set formasi 9 pedang. Dalam sekejap, sinar cahaya perak terbang keluar dari tasnya dan terbang bersama dengan 27 pedang. Sebanyak 45 pedang berputar gila-gilaan, membentuk pusaran. Rambut Wang Lin tergerai di udara saat tangan tertutup dan dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Potongan surgawi. Dengan ujung tajam ini, laju siklus energi hampir mencapai puncaknya. Heavenly Chops yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menyatu dengan bayangannya di hadapannya. Seluruh pusaran bergetar lalu mengembun dan melesat ke depan. Wang Lin telah menyempurnakan 45 pedang ini dari alam pembantaian dan mengubah penampilan mereka. Satu-satunya yang bisa mengidentifikasi mereka sekarang adalah orang-orang dari alam pembantaian. Pada saat ini, kekuatan pedang yang berisi kekuatan daging surgawi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan mantra Ling Tianhou. Saat ini, dunia berubah warna dan berbalik. Gemuruh hebat menggema di seluruh dunia. Suara keruntuhan yang terus-menerus telah menggantikan semua suara di dunia. Jika bukan karena All Seer menghalangi gelombang kejut dari dampak ini, kemungkinan besar sebagian besar planet Tian Yun akan runtuh. Setelah benturan, tubuh Wang Lin terdorong ke belakang, 45 pedangnya tidak rusak, tetapi suram saat mengelilingi Wang Lin. Menghadapi dia, pedang yang dibentuk oleh Ling Tianhou runtuh dan berubah kembali menjadi 4 pedang asal. Ling Tianhou tidak terdorong mundur, meskipun matanya bersinar dan dia tertawa. Wang Lin,
balas dendam antara kamu dan Sekte Pedang Dalou sudah hilang. Orang tua ini tidak akan mengambil token itu darimu. Karena kamulah yang sampai, maka kamu memiliki posisi untuk memasuki Gua Surgawi. Ling Tianhou berbalik dan melangkah keluar. Para murid Sekte Pedang Dalou semuanya masih bingung, tapi mereka segera menyusul. Pedang sinar energi dengan cepat menyebar ke daratan. Tindakan Ling Tianhou sangat mendalam. Wang Lin melihat sosok Ling Tianhou dan merenung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Entah itu murid sekolah nasib surgawi atau murid yang dibawa oleh monster tua, memenuhi mata mereka. Siapa yang mengira Wang Lin akan memiliki kekuatan untuk melawan Ling Tianhou? Kegembiraan memenuhi mata Bai Wei. Bahkan sekarang dia masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Wajah Zhao Xingxia mencetak pasi dan memunculkannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa takut. Dia tidak lagi berani mempunyai niat jahat. Masih ada saudara perempuan keempat, yang selalu putus asa. Kebingungan di matanya menghilang dan dia menatap Wang Lin dengan misterius. Jika dia bisa membantuku, wanita itu menggigit bibir bawah dan membuat keputusan. Tidak hanya mereka, hampir semua orang yang mengenal Wang Lin pun kaget hingga kesurupan. Di mata mereka, sosok Wang Lin dari masa lalu secara bertahap menyatu dengan sosok tertutup putih yang mereka lihat sekarang. Wang Lin tidak menyingkirkan 45 pedang terbang itu, menggulungnya sebelum mendarat pada lelaki tua dengan segunung tubuh daging, dan dia dengan tenang berkata, "Senior, apakah saya memenuhi syarat?" Orang tua itu diam-diam memikirkan sebelum melewati dingin dan berkata kepada sang pelihat, "Rekan penggarap yang maha melihat, saya masih memiliki sejumlah pil untuk disuling, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Dengan itu, dia berteriak pada 4 murid yang membawanya, "Kembali ke sekte." Keempat murid itu dengan cepat mengangguk, lalu mereka mengangkat tubuh besarnya dan menghilang di kejauhan. Orang tua yang berdiri di atas labu itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan tertawa. Rekan kultivator Wang menyembunyikan dirinya dengan baik. Orang tua ini bernama Strain Dream Tan. "Jika Anda punya waktu, selamat datang di planet impian saya." Dengan itu, dia memegang tangannya ke arah Wang Lin dan pergi. Orang yang tinggal bersamanya adalah lelaki tua kurus. Sejak awal, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Bahkan ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Maha Melihat, dia pergi begitu saja. Yang terakhir pergi adalah wanita parubaya yang cantik. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Pedang terbang rekan kultivator Wang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, terlalu banyak niat membunuh sulit dikendalikan. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke planet Zixia. Dengan itu, dia membungkuk ke arah Yang Maha Melihat dan pergi bersama 4 wanita di belakangnya. Saat mereka pergi, mata wanita berbaju merah muda itu bersinar. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. "Guruku pandai mencerahkan, tapi biayanya tidak mahal. Kamu gadis kecil." Wanita cantik itu terkekeh dan ketiga wanita lainnya pun ikut tertawa. Hanya sedikit orang yang memperhatikan bahwa penampilan wanita berpakaian hijau terhadap Wang Lin sangat berbeda. Dia mungkin sudah lupa tentang namaku. Bagaimanapun juga, itu adalah masalah yang sangat kecil, tapi penting, dia menyelamatkan nyawa. Wanita itu menghela nafas. Wanita berbaju merah muda bertanya, "Kakak senior Qian Qin, ada apa?" Qian Qin menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Di bawah perintah Olsir, anggota Sekte Nasib Surgawi semuanya bekerja. Di alun-alun, tidak ada orang lain selain Wang Lin dan Yang Maha Melihat. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menatap Olsir dengan tenang. Guru dan murid sekali lagi saling berhadapan setelah ratusan tahun. Mereka berdua merenung dalam waktu yang lama dan Sang Maha Melihat perlahan bertanya, "Apa rencanamu?" Murid ingin memasuki negeri roh iblis. Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Olsir meletakkannya di belakang dengan tenang berkata, "Kamu memiliki kualifikasi. Entah itu sebagai surga guntur seluruh langit atau sebagai salah satu dari seri burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Sejauh yang saya tahu, Vermilion Bird Series generasi ini hanya memiliki 3 orang termasuk Anda." Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu banyak tentang Vermilion Bird Series. Setelah mendengar ini sekarang, meskipun dia tergerak, ekspresi tidak menunjukkan apapun. Kali ini akan membuat beberapa persiapan untuk membuka tanah roh iblis. Hal ini penting, dan saya juga perlu mengundang beberapa teman sebelum kita dapat memasukkan gua itu.
Selama ini, Anda bisa menunggu di sini. Dengan tenang, ekspresi Olsir yang tenang, tidak menunjukkan kemarahan atau kegembiraan saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, awan muncul dan dia pergi dengan menginjak awan. Paviliun kayu ungu masih disimpan untukmu. Suara sang pelihat datang dari kejauhan. Wang Lin melihat ke tempat Olsir menghilang dan merenung. Tindakan Ling Tianhou memiliki makna mendalam di baliknya. Bahkan pada mantra terakhir yang dia gunakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tidak bisa menebak semua pikiran Ling Tianhou, tapi dia bisa mendapatkan gambaran kasarnya. Sedangkan untuk Olsir, saya tidak bisa melihat menembusnya. Ketika berbicara tentang Olsir, Wang Lin selalu bingung dengan pikiran batin Olsir. Sekalipun dia menemukan jejak petunjuk, dalam sekejap mata, akan ada interpretasi lain yang membuat semuanya kembali menjadi misteri. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Wang Lin menghela nafas. Ada juga lapisan kabut yang membuat Olsir. Dia merasa setiap kali dia melihat Olsir, dia sedikit berbeda. Sebenarnya, Wang Lin bertanya-tanya bahwa Olsir akan mempersiapkan kedatangannya seperti ini. Namun, ketika menghadapinya, meskipun Olsir telah melakukan seperti yang diharapkan Wang Lin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya berjalan terlalu lancar, seolah semuanya terjadi sesuai rencana Wang Lin. Wang Lin melihat sekeliling sekte nasib surgawi yang familiar sambil mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju paviliun kayu ungu. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Jalan setapak itu memiliki menara batu di kedua sisinya dan dipenuhi tanaman hijau subur. Saat ini, matahari terbenam. Angin membawa kesejukan disertai gemerisik dedaunan. Bahkan suara udara terdengar dari kejanggalan. Wang Lin pernah melewati jalan ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalan ini lagi ratusan tahun kemudian, dia merasa menyesal. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Wang Lin berjalan maju dengan santai. Saat dia berjalan, seorang wanita dan pria berkulit biru bermata biru berjalan di sekitar sambil berbicara. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, hanya transformasi jiwa. Seiring dengan angin, kata-kata yang diucapkan mereka berdua perlahan tertiup angin. Adik junior, kudengar dalam 7 hari, pasar mata hantu akan membuka keuntungan. Saya mendengar bahwa beberapa petani telah melakukan pembongkaran. Pasar mata hantu, orang yang melelang mantra surgawi dan langsung menjadi terkenal. Suara wanita itu penuh dengan konsistensi. Benar, itu adalah pasar mata hantu. Mantra surgawi itu menyebabkan pejabat besar. Rumor mengatakan bahwa beberapa monster tua yang kuat bahkan melakukan perjalanan ke sana. Mantra surgawi. Dengan status kami hanya bisa mendapatkan mantra surgawi yang tidak lengkap, dan itu masih merupakan mantra surgawi tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi itu adalah mantra lengkap yang langka. Kali ini, rumor mengatakan bahwa pasar mata hantu akan memiliki barang misterius untuk dilelang. Ah, apa keseluruhan ini dengan kita? Harga segala sesuatu di pasar mata hantu tidak terbayangkan. Selain itu, seseorang memerlukan undangan untuk masuk. Tidak masalah. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk memasuki rumah lelang, kami memiliki akses ke area perdagangan pohon di pasar mata hantu. Saat pria berbaju biru berbicara, dia mengeluarkan sebuah batu giok dari tasnya. Giok ini benar-benar hitam, selain bagian tengahnya, terdapat mata. Mata ini memancarkan pancaran cahaya merah dan sangat aneh. Giok undangan mata hantu. Mata wanita itu berbinar. Pria berbaju biru itu bangga dan dia akan berbicara ketika dia melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dia melihat Wang Lin berjalan turun dari gunung. Ketika wanita itu menyadari kelainan kakak laki-lakinya, dia mengangkat kepalanya dan juga memperhatikan Wang Lin. Dengan tingkat pemahaman mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin lembut. Ketika dia mendekati pria dan wanita itu, dia tersenyum pada pria berbaju biru dan berkata, "Kakak senior Li, jangan menjadi orang asing." Kamu, pria berbaju biru itu seperti ayam bodoh. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia tidak tahu Wang Lin telah kembali. Ketika dia melihat Wang Lin sebelumnya, dia mengira Wang Lin tampak lebih familiar, jadi dia terkejut. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia semakin terkejut. Wang Lin, pria berbaju biru itu mundur beberapa langkah dan matanya terkejut. Wang Lin tersenyum.
Dia tidak mengetahui nama lengkap orang tersebut dan hanya mengetahui bahwa dia bernama Li. Mereka pernah bertemu sebentar sekali, dan dia ingat bahwa pria ini memandangnya dengan kebencian dan kebencian. Melihat orang-orang hari ini, tingkat terobosan orang ini telah meningkat dari transformasi jiwa tahap awal ke transformasi jiwa tahap menengah. Tidak lagi melihat pria bernama Li, Wang Lin berjalan melewati mereka dan perlahan-lahan pergi. Kakak senior, dia dipanggil Wang Lin. Nama ini sepertinya familiar. Wanita itu menatap punggung Wang Lin dengan bingung. Wang Lin sebenarnya telah kembali. Jika saya bertemu dengannya di sini, guru harus mengetahuinya. Mungkinkah dia telah memperoleh guru? Baru saja, saya sama sekali tidak merasakan energi spiritual darinya, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Namun, saat dia meninggal, saya sangat terkejut hingga seluruh energi spiritual di tubuh saya bergetar hingga hampir roboh. Ekspresi pria berbaju biru itu pucat. Dia menarik adik perempuannya dan segera pergi. Kakak senior, ada apa denganmu? Wanita itu bingung. Pria berbaju biru dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Dia adalah murid ketujuh divisi ungu Sekte Nasib Surgawi. Adik junior, apakah kamu masih tidak ingat? Wanita itu terkejut dan ekspresinya langsung berubah. Apakah dia yang dikabarkan telah membunuh banyak orang di negeri roh iblis dan menciptakan sungai darah? Siapa yang pada akhirnya diburu oleh guru dan tujuh seniornya namun masih bisa melarikan diri? Iblis Wang Lin. Saat merasa tidak nyaman, Wang Lin tersenyum kecut. Gosip adalah hal yang menakutkan. Desas-desus tentang dia menetap angsur berubah selama ratusan tahun. Sambil menghela nafas, Wang Lin berjalan keluar dari Sekte Nasib Surgawi melalui jalan kecil. Di depannya ada sebuah gunung yang menembus langit. Puncaknya tertutup kabut dan ada cahaya ungu di dalam kabut ini. Disampaikan para murid divisi ungu tinggal. Sekte Nasib Surgawi, Gunung Ungu. Melihat puncak yang familiar, Wang Lin mengalami kesurupan. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat seorang pemuda berjalan berkelok-kelok demi mendaki gunung dan kebetulan demi berkelok-kelok mendapatkan pijakan yang kokoh di sini. Sambil merenung, angin gunung meniupkan, dan udara terasa dingin. Meski tidak membeku, namun tetap menghilangkan kehangatan dan hanya menyisakan rasa dingin. Ada berbagai tanaman yang bergoyang di gunung. Tidak diketahui apakah itu gunung yang bergerak atau jantungnya. Wang Lin berjalan mendaki gunung seolah sedang berjalan menuju surga. Wang Lin melambat saat dia berjalan mendaki gunung. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan seorang yang cerdas. Satu-satunya suara yang didengarnya hanyalah suara angin yang terdengar seperti isak tangis. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Gunung itu masih sama seperti sebelumnya, dengan paviliun halus di sudutnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sebuah P1 kata di atasnya. Ungu. Saat Wang Lin bergerak maju, sudut paviliun itu menyembunyikan dirinya. Sekali lagi, hanya setelah berjalan melewati rintangan barulah paviliun sebelumnya muncul. Paviliun kayu ungu. Siapa yang masih ingat bahwa tempat ini disebut paviliun awan ungu? Wang Lin berdiri diam beberapa saat sebelum dia membuka pintu. Bau jamur tercium dari paviliun. Perabotan di dalam ruangan masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Kalaupun ada perubahan, debunya ada di mana-mana. Entah itu meja, kursi kayu, atau tempat tidur, semuanya tertutup debu. Lampu minyak di atas meja sudah lama kehabisan minyak. Wang Lin mengangkat ukirannya dan dengan lembut mengusap meja. Dia dengan cepat membuat tanda yang di atas meja. Melihat debu di atas meja, Wang Lin menggerakkan tangannya. Angin lembut menggambarkan. Angin ini menyapu Wang Lin dan melewati debu di atas meja. Kemudian ia melewati kursi kayu, tempat tidur, lantai atas, dan bawah. Seolah-olah badai telah melewati paviliun. Namun yang aneh adalah badai tersebut hanya menyapu debu dan tidak ada lagi yang bergerak. Bahkan jendela ungu pun tidak mengeluarkan satu suara pun yang menandakan jendela itu tertiup angin. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengangkat telapak tangan dan menutup tangan. Saat ini, badai terdengar muncul ke arah dan berkumpul di tangan Wang Lin dari segala arah. Dalam sekejap, badai di paviliun menghilang. Sebuah pusaran abu-abu gelap muncul di telapak tangan Wang Lin. Ini semua adalah debu di paviliun. Dia dengan santai memposisikan tangan dan semua jendela di paviliun terbuka. Pusaran abu-abu melayang keluar dari jendela, seolah-olah waktu ratusan tahun dan semua kenangan masa lalu disimpan begitu saja.
Segala sesuatu di ruangan itu sekarang tampak baru. Langit menjadi gelap saat matahari terbenam. Ruangan itu gelap gulita, yang membuat sosok Wang Lin terlihat agak buram. Dia menghela nafas dan berjalan ke lemari kayu ungu. Dia ingat minyak itu ditempatkan di sini. Dia membuka lemari dan benar saja menemukan botol kecil berisi minyak lampu berwarna coklat. Setelah menambahkan minyak ke lampu minyak, Wang Lin menyalakan lampu. Terdengar suara saat nyala api dinyalakan, dan kegelapan di dalam ruangan pun hilang. Namun, saat apinya menyala, hembusan angin datang dari gunung. Hal ini menyebabkan nyala api yang baru saja berkedip dan bergoyang, dan bayangan Wang Lin menjadi terdistorsi. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap nyala api yang berkedip-kedip. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan matanya bersinar terang. Angin bertiup dan nyala api berubah. Perubahannya tidak dapat diprediksi oleh angin, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa bentuk aslinya. Saya mengerti, Yang Maha melihat itu seperti lampu ini. Alasanku merasa dia menjadi orang yang berbeda setiap saat adalah karena dia selalu berubah. Sama halnya dengan seseorang yang mempunyai ribuan avatar dan semuanya berada dalam satu tubuh. Mereka bergantian setiap saat. Inilah mengapa Olsir memberiku perasaan yang tidak terduga. Wang Lin melihat pencahayaan yang berkedip-kedip dan ekspresi terang dan gelap. Namun, pencerahan memenuhi matanya. Bersambung.